Bab 181 Dewi Penelan. Entah sudah percobaan yang keberapa kalinya, namun Xiao Wang masih belum juga berhasil menggabungkan dua unsur berlawanan sifat tersebut. Banyak tenaganya juga telah dia kerahkan untuk itu, namun sejauh ini dia hanya bisa menggabungkan seperempatnya saja. Xiao Wang memilih untuk menghentikan aksinya. Membiarkan Xiao Long dan Yin untuk kembali ke wujud asli mereka. Energi putih yang berkobar itu perlahan berubah menjadi seekor naga hitam sementara untuk energi hitam yang menyerupai api hitam tadi membentuk sosok Yin. Nak sepertinya memang butuh waktu yang banyak untuk bisa menggabungkan kami berdua. Ujar Xiao Long kala telah kembali ke wujud aslinya. Sepertinya memang sulit. Aku butuh kembali pencerahan terkait ini. Ya, namun ada satu hal yang baru aku sadari. Dari yang telah kau lakukan tadi, energi Yin dan yang memang bisa menyatu. Meskipun itu akan membutuhkan pengorbanan kekuatan serta waktu yang tidak sedikit. Yin berkata dengan serius sembari menoleh ke arah Xiao Long. Naga magma itu menganggukkan kepalanya. Ya, makanya itu. Setelah berusaha keras untuk menyatukan kalian tadi, aku telah menghabiskan banyak waktu serta tenaga dalam melakukan banyak sekali percobaan. Sebaiknya aku berkultivasi terlebih dahulu, mengumpulkan kembali kekuatanku sembari memperdalam pencerahan. Begitu juga baik, sembari menunggu kau selesai, aku dan Xiao Long juga akan membantu mencoba untuk mencari pencerahannya, timpal Yin. Xiao Wang kemudian mulai kembali berkultivasi. Mengumpulkan kembali kekuatannya yang semula telah terkuras oleh penyatuan tadi. Setelah merasa cukup dan mendapat sebuah pencerahan, Xiao Wang kemudian kembali melakukan aksinya. Nak, apakah kau tidak akan mencarinya? Seorang wanita cantik berujar kepada wanita cantik lain dalam sebuah goa. Wanita cantik yang ditanya itu tidak langsung menjawab. Terdiam tanpa suara, dia tampak melamun saat ini. Apa yang kau pikirkan? Apakah masih memikirkan tentang pemuda itu? Jika memang demikian sebaiknya kau temui saja dia. Ujar kembali wanita tersebut. Kali ini dia memegangi pundak wanita itu untuk berbicara. Dan itu berhasil membuyarkan lamunan si wanita. Menoleh sejenak ke arah wanita yang berbicara tersebut, dia kemudian kembali mengalihkan pandangannya. Aku malas kembali berurusan dengannya, Ibu. Wanita itu adalah Ratu Semut Penelan. Bersama dengan wanita yang mengajaknya bicara tadi adalah ibunya. Biar bagaimanapun, dia tetap orang yang telah membantu kamu dalam menerobos ke ranah alam langit. Kau tahu, dulu ayahmu juga melakukan hal itu pada ibu. Ratu Semut Penelan menoleh ke arah ibunya dengan ekspresi terkejut. Dengan ekspresi yang menuntut meminta kejelasan, Ratu Semut Penelan kemudian bertanya kepada ibunya yang merupakan Dewi Penelan itu. Maksud ibu, dulu ibu juga mengalami hambatan sama sepertiku, namun ayah melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan dengan manusia itu. Tanya Ratu Semut Penelan. Sudahlah nak, ibu harus kembali ke alam atas. Aku harap, kau bisa kembali bertemu dengannya. Aku yakin dengan bersamanya, maka kau bisa naik pergi ke alam atas tanpa khawatir akan kesengsaraan petir yang akan menimpamu. Ratu Semut Penelan tidak menanggapi akan hal itu. Dia memilih untuk mengalihkan muka sembari terdiam dan kembali sibuk denah pikirannya. Sementara Dewi Penelan sendiri hanya tersenyum kecil melihat tingkah anaknya. Setelah itu Dewi Penelan mulai dikelilingi oleh aura merah darah pekat yang telah bercampur dengan perak. Energi itu langsung menelan Ibu Ratu Semut Penelan tersebut sebelum menghilang bak tak pernah ada di sana. Bahkan jika aku kembali bertemu dengannya, bukannya mengikuti justru aku akan langsung membunuh anak itu. Gumam Ratu Semut Penelan pelan namun terdengar sangat dingin. Bab 182, Naga Yin. Entah sudah percobaan yang keberapa kalinya dan kini Xiao Wang telah berhasil menyatukan dua energi berlawanan sifat itu. Wush! Kobaran energi tersebut kini telah membentuk sebuah naga kecil yang mengeluarkan kobaran api abu-abu dalam tubuhnya. Aura yang terpancar darinya bahkan lebih besar dari perkiraannya. Ini mungkin menyetarai serangan seorang kultivator satu ranah di atas ranah alam langit. Xiao Wang melihat itu merasa sangat antusias dengan hasilnya. Ini bahkan melebihi ekspektasinya. Dengan adanya energi ini, bahkan seorang kultivator ranah alam langit tahap 9 pun akan kesulitan untuk menahan energi ini. Kalaupun bisa hidup, maka dia akan mengorbankan banyak sekali energi Ki untuk mempertahankan kehidupannya. Gumam Xiao Wang sejenak.
Setelah itu dia memilih untuk kembali menghilangkan energi tersebut. Dia menamainya dengan naga Yin. Xiaolong dan Yin kembali muncul dari serbuk-serbuk energi hitam dan putih yang telah terpisah. Ini benar-benar hebat, Nak. Aku bahkan bisa merasakan intensitas energi yang begitu melimpah. Yakin jika kau melepaskan gabungan Yin yang tadi pada seorang kultivator ranah alam langit tahap puncak, maka sudah bisa dipastikan orang itu akan langsung kehabisan energi selama menahannya. Ujar Xiaolong, dia cukup antusias dalam mengatakannya tadi. Aku rasa juga begitu. Meskipun penggunaannya sangat terbatas, tapi tidak perlu khawatir untuk itu. Aku akan meramu pil tingkat alam untuk menemani teknik naga Yin. Agar nantinya sebelum melepaskannya, maka tidak perlu susah-susah lagi menggabungkan mereka setelah mengonsumsi pil tersebut. Benar, aku harus memiliki persiapan untuk itu. Xiao Wang mengumpulkan kembali kekuatannya. Setelah itu dia memilih untuk mengeluarkan tungku naga api dari cincin ruang miliknya. Mengeluarkan bahan-bahan tingkat tinggi dalam cincin ruang miliknya. Kali ini dia memilih mengeluarkan semua barang atau sumber daya yang menurutnya memiliki kualitas lebih tinggi dari yang lainnya. Entah itu tanaman herbal yang memiliki usia jutaan ratus tahun ataupun kristal roh siluman dewa serta beberapa atribut lainnya. Menyalakan api dalam tungku, Xiao Wang kemudian memasukkan semua bahan-bahan tersebut. Mengendalikan nyala api. Selang beberapa saat, Xiao Wang menyaksikan proses pembuatan pil tersebut. Ledakan sempat terjadi. Bersama dengan itu keluar sinar emas dari dalam tungku. Whoosh! Pil yang memancarkan aura hebat segera keluar dari dalam tungku. Bergerak menggila tanpa arah dengan kecepatan sangat tinggi, tampak garis emas yang merupakan bayangan pergerakan dari pil tersebut yang mengikuti setiap pergerakan dari pil tersebut. Xiao Wang mengangkat tangannya, menangkap pil tersebut. Setelah itu dia memperhatikan bentuk dari pil itu. Sedikit rasa kagum terhadap pil yang ada di tangannya ini. Aura yang terpancar darinya begitu luar biasa. Bagus Nak, kau bahkan juga sudah berhasil menciptakan pil setingkat ini. Dengan begini, tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi untuk pertarunganmu. Ucap Xiaolong. Tapi jangan dulu berbesar kepala. Belum tentu kita bisa memenangkan pertarungan. Kita belum mengetahui akan seberapa besar kekuatan lawan. Tukas Yin. Xiao Wang menganggukkan kepala tanda mengerti. Mereka memilih untuk keluar dari alam jiwa tersebut. Entah sudah berapa jam dia berasa di sana. Bahkan jika saja waktu di alam jiwa tidak diatur, dia mungkin telah menghabiskan berhari-hari. Xiao Wang muncul kembali tepat di mana saat terakhir kali dia memasuki portal penghubung alam jiwa tersebut. Xiao Long dan Yin juga berada di sisinya. Kali ini dia berniat untuk kembali ke kediaman klan Xiao. Tuan, kita telah menundukkan beberapa kelompok yang ada di Kekaisaran Han Salam beberapa hari ini. Namun ada beberapa kelompok yang tidak berhasil kita ambil. Bahkan banyak utusan yang malah tidak pernah kembali lagi setelah ditugaskan untuk menundukkan kelompok tersebut. Dua orang berjubah merah gelap saat ini tengah berlutut, melaporkan akan apa yang tengah terjadi pada seorang yang duduk santai itu. Kita telah kehilangan orang-orang yang memiliki kekuatan tingkat tinggi akhir-akhir ini. Tidak hanya itu bahkan juga banyak anggota yang mati dalam melakukan misi. Suara berat keluar dari mulut orang yang tengah duduk itu. Pupil mata merah layaknya darah pekat, disertai dengan taring serta dua tanduk di kepalanya. Dia tidak ada bedanya dengan iblis. Aku ingin melihat siapa yang telah melakukan ini semua. Ujarnya lagi dengan emosi yang ditekan. Tuan, menurut informasi, yang telah melakukan itu adalah seorang dari klan Xiao. Orang yang sama dengan yang kita serang beberapa bulan lalu. Dan seperti info yang kamu dapatkan bahwa klan itu telah menjadi satu kelompok terkuat di Kekaisaran Han. Memiliki beberapa orang yang telah mencapai ranah alam langit serta beberapa orang yang berada di ranah langit. Ujar salah seorang dari dua orang yabek berlutut tersebut. Ini menarik. Seringai miring terukir dari bibirnya. Biarkan dia melakukan aksinya. Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa bertindak. Kata dia, yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Wang. Bab 183, Aliansi bergerak. Xiao Wang tengah melesat dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya juga terlihat beberapa orang yang memancarkan aura kuat dari tubuh mereka. Serta sebuah rombongan besar yang tengah mengikuti dari bawah. Mereka bergerak melewati hutan yang rimbun akan pepohonan yang tumbuh dengan lebatnya.
Di sekitar mereka juga terdapat kabut tebal, terlihat dari siluet-siluet batang pepohonan. Ya, hari masih siang, namun pepohonan ini bahkan tidak terlihat jelas, hanya sebuah siluet yang terlihat sebab kabut tebal yang menghalau. Mereka hampir sampai, Xiao Wang serta orang-orang yang memiliki kultivasi ranah suci ke atas melesat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka meninggalkan rombongan yang terbilang banyak itu. Xiao Wang serta orang-orang yang memiliki kultivasi ranah suci ke atas itu berhenti tepat di salah satu depan bangunan yang ada di markas kelompok naga merah. Langsung saja masing-masing dari mereka memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat, hingga dalam waktu yang sangat singkat telah mengundang kedatangan orang-orang yang tidak lain adalah penghuni dari markas itu sendiri. Mengetahui orang-orang yang datang itu adalah musuh, penghuni markas kelompok naga merah lantas melepaskan serangan terhadap orang-orang yang tengah melayang itu. Jubah-jubah merah terlihat berkibar di udara, bersamaan dengan itu aura merah darah juga tampak merembes dari jubah-jubah tersebut. Wush! Terbentuk sosok manusia dari masing-masing jubah, dan itu langsung menyerang Xiao Wang serta yang lainnya. Pertarungan langsung saja terjadi. Para penatua serta tetua kelompok yang telah tergabung dalam aliansi Huangjin masing-masing dari mereka mendapatkan lawan yang berbeda-beda kesulitan. Asa yang mendapatkan lawan lebih lemah, seimbang begitupun juga dengan lawan yang lebih kuat. Namun bagi Xiao Wang sendiri dia tidak merasakan kesusahan sama sekali. Tiap kali ada yang datang untuk menyerangnya, maka akan langsung dibunuh dengan sekali serangan tanpa ada pengampunan. Hal itu juga berlaku untuk Ku Zeng. Cih! Hanya mengandalkan kalian saja tidak akan bisa menghentikan kami. Keluarkan pemimpin kalian, sebelum orang-orang ini habis dibantai oleh orang-orang kami. Xiao Wang bersedih lantang. Dia juga melepaskan kekuatan jiwanya untuk menjebak ratusan orang yang ada di bawahnya. Meskipun banyak korban yang telah dibunuh oleh Xiao Wang, Ku Zeng serta yang lainnya, namun ini masih belum sampai seperempatnya saja. Pasalnya jumlah pasukan kelompok naga merah yang sangat banyak. Tampaknya akhir-akhir ini kelompok naga memecah memang banyak merekrut orang-orang untuk bergabung. Xiao Wang memperhatikan jalannya pertarungan itu. Para ketua serta tetua dari masing-masing kelompok yang tergabung dalam aliansi Huangjin saat ini telah mendapatkan lawan yang setara. Sementara saat ini kelompok naga merah belum mengirimkan seorang yang memiliki kekuatan ranah langit tahap 5 ke atas. Begitupun juga dengan orang-orang yang memiliki kekuatan di atas ranah, yaitu ranah alam langit bahkan ketua mereka pun belum tampak batang hidungnya hingga saat ini. Gerbang masuk kelompok naga merah mulai dijebol. Hancur begitu saja. Ratusan hingga ribuan pasang kaki memasuki gerbang dengan teriakan semangat berapi-api. Pertempuran besar itu langsung saja tercipta saat itu juga. Salam waktu singkat telah menimbulkan korban di dua kubu. Markas kelompok naga merah kini telah sangat damai oleh orang-orang yang nyaris berdesakan. Beruntung wilayah itu yang terbilang sangat luas, sehingga masih belum mencakup seluruh wilayah kelompok naga merah. Xiao Wang segera mengeluarkan Xiao Long dan Yin untuk membantu dalam membantai orang-orang yang berasal dari kelompok naga merah. Bentrokan senjata terdengar sangat berisik, saling bersahut-sahutan. Bersama dengan ringisan setiap kepala membuat suasana tegang semakin terasa mencekam. Wush! Bab 184 menyerang markas kelompok naga merah. Wush! Brus! Brus! Xiao Long dan Yin menyemburkan api dan es salju dari mulut mereka. Sontak saja kobaran api dan es salju langsung terbentuk dan itu berhasil menyapu pasukan dari kelompok naga merah. Aksi yang ditunjukkan oleh Xiao Long dan Yin itu berhasil mengurangi jumlah kelompok naga merah. Keduanya terus melakukan aksi masing-masing karena dianggap ini begitu bekerja. Mereka bisa mengurangi jumlah pasukan musuh dalam waktu singkat. Groar! Sosok naga lain datang, entah dari mana dia muncul. Dengan sorot mata merah sewarna dengan kulit tubuhnya serta sisik bening yang mengkilap. Naga itu langsung saja menghalau Xiao Long. Mendapati lawan yang setara, Xiao Long dan naga merah itu pun bertarung. Terbang meliuk di atas awan saling berbenturan dan gigit-menggigit. Tak jarang pula percikan serta ledakan energi berbeda warna terjadi di atas awan akibat ulah keduanya. Dan itu tampak seperti kembang api di siang hari. Meskipun tampan terang oleh sinar matahari, namun nyatanya ledakan yang ditimbulkan oleh Xiao Long serta naga merah tadi masih saja bersinar terang. Sementara itu,
Yin yang hendak melancarkan semburan ulang terhadap rombongan pasukan dari kelompok naga merah, tapi dia juga malah kedatangan lawan yang juga merupakan seekor siluman dewa. Sontak serangan itu bukannya ditujukan untuk rombongan manusia yang berjubah merah tadi, serangan itu justru mengarah ke arah lain, tepatnya pada seekor naga merah tadi. Keduanya juga terbang ke atas dan bertarung di udara, semakin tinggi hingga mencapai awan. Kerap terjadi pergeseran pada posisi awan saat kedua siluman itu melancarkan aksinya masing-masing. Tidak hanya itu, beberapa di antaranya bahkan sampai dibuat tak terbentuk lagi. Xiao Wang mendongak, memperhatikan dua silumannya yang kini tengah bertarung dengan dan naga merah. Begitu pekat aura merah darah dari dua naga yang merupakan lawan Xiao Long dan Yin itu. Bahkan saking pekatnya, Xiao Wang mulai curiga kalau sebenarnya dua naga itu memiliki wujud yang lain. Dalam artian dua naga merah tersebut adalah sosok iblis yang menjelma menjadi siluman naga. Angin kencang tiba-tiba saja berhembus di sekitar Xiao Wang, menerbangkan rambutnya yang panjang. Angin itu semakin terasa hangat hingga berubah menjadi ekstrim. Xiao Wang mengambil langkah, memiringkan tubuhnya ke samping kanan. Terlihat olehnya sebuah pisau tajam yang mengeluarkan percikan api merah di ujungnya yang runcing. Berhasil menghindari pisau tersebut, Xiao Wang menoleh ke arah sumber datangnya. Namun tidak ada seorang pun di sana. Tatapan mata Xiao Wang begitu tajam menilik sekitar. Lawan yang baru saja menyerang secara diam-diam itu tampaknya sangat pintar bersembunyi. Akan tetapi, apakah dia masih bisa lolos dari mata Dewa Xiao Wang? Tengkuk Xiao Wang terasa hangat. Hal itu begitu spontan terjadi. Insting tajam Xiao Wang langsung mengatakan bahwa dirinya dalam bahaya. Segera lelaki itu bergerak untuk menghindari bahaya tersebut. Benar saja, rasa hangat spontan tersebut nyatanya berasal dari pisau yang sama yang menargetkan tengkuknya. Beruntung dia masih bisa menghindarinya tepat waktu. Xiao Wang mengaktifkan keterampilan mata dewa untuk menilik sekitar. Terang saja, orang yang melempar pisau tadi bisa dia lihat tengah berkeliaran ke sana kemari dalam wujud yang transparan, serta kecepatan berpindah dan bergerak yang begitu ekstrim. Bab 185 dihadang pemimpin naga merah. Xiao Wang mengaktifkan keterampilan mata dewa untuk menilik sekitar. Terang saja, orang yang melempar pisau tadi bisa dia lihat tengah berkeliaran ke sana kemari dalam wujud yang transparan, serta kecepatan berpindah dan bergerak yang begitu ekstrim. Sosok tersebut saat ini tengah melakukan suatu pola pergerakan, di mana dia akan menyerang Xiao Wang dari arah samping. Telah mengetahui di mana dan bagaimana sosok tersebut akan menyerangnya, Xiao Wang tidak langsung bergerak menghindari serangan yang datang kepadanya. Dengan santainya dia menyambutnya. Xiao Wang menyerong sedikit tubuhnya, tangan kanan yang bergerak cepat langsung menangkap pergelangan tangan transparan milik lawan yang saat itu hendak mengarahkan pisau padanya. Wush! Tubuh lawan yang semula transparan itu, kini mendadak menjadi terlihat, tepat setelah Xiao Wang mencengkeram pergelangan tangannya. Tentu saja hal itu membuat lawan Xiao Wang itu merasa kaget. Aku tidak berharap kau datang lebih dulu untuk melawanku. Yang aku inginkan adalah pemimpinmu. Namun karena kau menginginkan kematian yang begitu cepat, maka aku akan dengan senang hati melakukannya untukmu. Xiao Wang menyeringai dingin. Sedangkan lawan yang melihat seringai itu merasa khawatir, yakin setelah ini tidak akan berakhir baik baginya. Tangan kiri yang telah siap dengan energi Qi yang begitu padat diangkat oleh Xiao Wang. Setelahnya melayang hendak meninju wajah orang itu dengan sangat keras. Raut wajah panik sekaligus khawatir terlihat jelas dari orang yang tangannya ditahan oleh Xiao Wang itu. Namun dia juga tidak bisa berbuat banyak, pergerakannya terkunci. Baam! Tubuhnya langsung terlempar mundur ke belakang dengan sangat jauh setelah tapak Xiao Wang berhasil mendarat sempurna di wajahnya. Menghantam bangunan dengan sangat keras, orang tersebut langsung pingsan seketika. Sekilas Xiao Wang hanya melihat korbannya tadi. Entah serangannya tadi akan mampu membuat orang tersebut terbunuh, atau justru malah pingsan. Meski demikian, yakin setelah ini dia tidak akan mendapati kembali wajahnya yang utuh. Sejenak tiba-tiba saja Xiao Wang merasakan aura intimidasi yang sangat pekat menyapa tubuhnya. Aura itu begitu kuat, bahkan mampu membuat bulu tangannya berdiri. Xiao Wang memperhatikan sekitar, mencari-cari orang yang melepaskan aura tersebut. Sejenak pandangan Xiao Wang terkunci pada seorang lelaki berpenampilan layaknya iblis di sela-sela ramainya orang-orang yang bertarung.
Orang yang memiliki penampilan layaknya iblis itu juga ternyata memperhatikan Xiao Wang sejak tadi. Dan kini pandangan keduanya saling bertemu. Orang ini yang memancarkan aura intimidasi tadi. Menimbang dari aura yang barusan dia keluarkan, orang ini tidak sederhana yang terlihat. Gumam Xiao Wang dalam hati. Saat Xiao Wang tengah terdiam, menimbang-nimbang kekuatan sosok yang menyerupai iblis tersebut, diam-diam ada seorang musuh yang berniat mengambil kesempatan itu untuk menyerang Xiao Wang dari belakang. Selas. Belum juga serangannya berhasil mengenai Xiao Wang, mendadak tubuhnya telah ambruk lebih dulu. Xiao Wang hanya melirik orang itu sekilas sembari menggelengkan kepalanya pelan. Setelah itu dia beralih membunuh musuh dan mengurangi mereka sebanyak-banyaknya. Aksi Xiao Wang terhenti kala seorang yang semula menjadi pusat perhatiannya tadi kini telah bergerak menghadang dirinya. Wajahnya begitu dingin, sedingin es namun tampak sangat kejam. Sorot mata merah yang tajam mampu menciptakan intimidasi kuat. Dari tubuhnya terpancar aura kematian yang sangat pekat, itu mampu membuat siapa saja yang berada di sekitarnya akan langsung bergidik ketakutan. Bab 186 melawan pemimpin kelompok naga merah. Akhirnya kau bergerak juga. Aku yakin terlambat sedikit saja kau bergerak tadi, mungkin korban di pihakmu tidak akan terbendung dan semakin berjatuhan hingga tidak ada yang tersisa. Ucap Xiao Wang pada sosok yang memiliki rupa iblis yang saat ini berdiri menghadangnya, sekaligus membuka pembicaraan di antara keduanya. Memang saat ini dia berbicara sangat santai, namun tersirat maksud intimidasi dari perkataannya itu. Cih, kau terlalu banyak omong, nak. Pria yang menyerupai iblis tersebut memasang seringai miring di sudut bibirnya. Kau yang bernama Xiao Wang, bukan? Dengar-dengar kau telah membuat kami mengalami kerugian besar akhir-akhir ini. Tanya pria tersebut. Dia sendiri merupakan seorang yang saat ini menjabat sebagai pemimpin kelompok naga merah. Xiao Wang menyeringai, sedikit tidak menyangka bahwa namanya akan dikenal oleh pemimpin kelompok naga merah ini. Akan tetapi dia juga tahu ini memang akan terjadi, mengingat bagaimana aksi yang telah dia lakukan dalam memblokir setiap aksi yang dilakukan oleh kelompok naga merah. Ya, aku adalah Xiao Wang. Orang yang kau cari selama ini. Mengakhiri kalimat dengan intonasi ditekan, Xiao Wang langsung menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata lelaki itu telah berada di hadapan pemimpin kelompok naga merah tersebut. Sring, dua pedang saling bertemu, menciptakan percikan api dengan wajah datar Xiao Wang serta wajah garang pemimpin kelompok naga merah saling menghadang di antara mata pedang. Wush! Pedang terpisah, dua orang itu segera mengambil gerakan lain untuk menyerang lawan. Kecepatan bergerak yang terbilang di luar nalar itu. Bahkan semua orang yang ada di sana tidak cukup mampu mengikuti kecepatan gerak kedua orang itu. Bahkan bagi yang memiliki kultivasi tertinggi sekalipun masih tetap akan kesulitan melihat gerakan yang ditimbulkan oleh keduanya. Xiao Wang serta pemimpin kelompok naga merah kini telah berada di udara. Saling beradu kekuatan dengan menciptakan energi yang terus-menerus tanpa henti, membuat sekitaran kedua orang itu kerap terjadi ledakan energi. Bahkan setiap jarak yang mereka kunjungi maka akan langsung menghasilkan ledakan energi yang menyebar hingga memenuhi udara di sekitaran situ. Meskipun itu juga akan menghilang seiring dengan waktu. Tebasan tajam sering dilakukan oleh dua orang itu berulang-ulang, namun sampai pada tahap ini, keduanya masih seimbang. Tidak ada yang dibuat terpojok oleh lawan. Xiao Wang menahan serangan lawan yang datang dari arah depan. Setelahnya dia lantas mengambil satu langkah lain untuk menyerang balas dari arah tak terduga. Wush! Tapak Xiao Wang yang telah dialiri oleh energi Qi yang sangat pekat, nyatanya itu mampu ditahan oleh pemimpin kelompok naga merah dengan tapak pula. Vitalitas energi menyebar dari kedua tangan mereka. Bahkan keduanya sempat terdorong mundur hingga masing-masing 1-2 langkah kaki. Saling menoleh dengan tatapan tajam keduanya mencoba mengintimidasi lawan. Dalam waktu sepersekian detik mereka kembali menghilang dan muncul ketika pertarungan keduanya telah terjadi. Selama beberapa saat beraturan imbang, mereka kembali mengambil jarak. Kau cukup hebat. Sayangnya dengan kultivasimu yang rendah itu, kau masih tidak bisa untuk mengalahkanku. Ujar pemimpin kelompok naga merah. Xiao Wang yang mendengar itu hanya tersenyum miring. Bahkan dari pertarungan yang telah terjadi beberapa saat lalu, dia bisa mengimbangi kekuatan serta pola tarung dari pemimpin kelompok naga merah ini. Bab 187 menjebaknya dalam ilusi.
Xiao Wang yang mendengar itu hanya tersenyum miring. Bahkan dari pertarungan yang telah terjadi beberapa saat lalu, meski menyadari bahwa perbedaan tingkat keduanya terpaut cukup jauh, tapi dia bisa mengimbangi kekuatan serta pola tarung dari pemimpin kelompok naga merah ini. Xiao Wang sendiri mengetahui bahwa memang keduanya terpaut jarak yang cukup jauh. Di mana dia dan pemimpin kelompok naga merah ini berbeda dua tingkat. Pemimpin kelompok naga merah itu memiliki kultivasi di atas Xiao Wang. Namun tidak menjadikan itu sebagai suatu alasan bagi Xiao Wang untuk takut terhadap orang itu. Pemimpin kelompok naga merah melakukan suatu gerakan tangan singkat. Setelah itu langsung terbentuk seekor naga merah dari energi ki merah darah yang dia keluarkan. Naga itu meraung keras, membawa serta gelombang tekanan yang keluar bersama dengan aumannya itu. Gelombang tekanan yang dikeluarkan tersebut mengarah kepada Xiao Wang. Sontak saja udara yang saat berada dalam gelombang tekanan dibuat menipis. Xiao Wang sendiri telah berada dalam gelombang tekanan auman naga merah itu. Tapi sama sekali dia tidak terpengaruh oleh tekanannya. Kedua mata Xiao Wang mendadak mengobarkan api emas. Begitupun juga dengan tubuh Xiao Wang sendiri. Setelah itu mulai melesat lurus, bergerak di dalam gelombang suara yang mengandung tekanan itu ke arah naga tersebut sendiri. Kepalan tinju Xiao Wang mengobarkan energi api yang menyala-nyala. Kobaran api itu sendiri mengandung vitalitas ki yang tidak sedikit. Setelah sampai di hadapan naga merah, langsung saja Xiao Wang mengarahkan tinjunya pada wajah si naga. Brus! Sempat terbentuk bayangan kepalan tinju raksasa yang mengobarkan api panas di belakang Xiao Wang. Aura dari tinju tersebut mengalahkan gelombang tekanan dari auman naga merah. Bayangan tinju tersebut mengikuti laju arah gerak tangan Xiao Wang. Melayang ke depan, hingga telak menyentuh kepala naga merah. Bam! Ledakan dahsyat langsung terjadi saat bayangan tinju Xiao Wang tadi menghantam kepala bayangan naga merah. Vitalitas energi menyebar luas. Gelombang energi juga sempat tercipta dan menyebar hingga efeknya mengenai orang-orang yang tengah bertarung di bawah. Beberapa pertarungan yang tengah terjadi itu seketika terhenti. Banyak pasang mata terfokus pada pertarungan yang terjadi di atas sana. Banyak yang KGJM sekaligus ngeri dengan kehebatan kekuatan yang dimiliki oleh kedua orang yang bertarung di atas sana. Namun yang paling menarik perhatian mereka adalah Xiao Wang. Benar-benar hebat. Aku merasakan jika berada di posisi salah satu dari mereka, mungkin tidak akan bisa bertahan dalam satu kali serangan. Ujar salah satu dari penatua kelompok yang tergabung dalam aliansi Huang Jin. Benar, baik Xiao Wang, maupun pemimpin dari kelompok naga merah ini sama-sama hebat. Mereka bahkan bisa menciptakan efek kejut yang sangat menakutkan dari pertukaran serangan barusan. Melihat keduanya masih bisa berdiri dengan santai di atas udara, aku yakin yang itu tadi belumlah seberapa. Orang lain ikut menyahutinya. Tubuh Xiao Wang mengeluarkan aura merah darah. Dia berniat akan melakukan serangan balasan setelah sebelumnya lawan yang melancarkan serangan lebih dulu terhadapnya. Aura merah darah terus-menerus merembes keluar dari tubuh Xiao Wang. Itu semakin terasa pekat dan mampu membuat hawa sekitar terasa sangat mencekam. Kedua mata Xiao Wang yang semula tertutup, mendadak terbuka lebar. Saat ini kedua pupil mata Xiao Wang telah berubah menjadi merah bersinar. Dari sorot mata itu terpancar ancaman kuat bagi setiap yang menatapnya. Ilusi hujan darah. Gumam Xiao Wang dengan intonasi dingin. Sontak saja mata pemimpin kelompok naga merah langsung terbelalak. Terdiam layaknya patung di tempat. Ekspresi yang dia tampakkan seketika kusut. Ibarat tengah mengalami sebuah mimpi buruk saat ini. Bab 188, menjebak dalam ilusi 2. Dunia yang terbilang sangat luas layaknya tak berujung itu, berdiri seorang lelaki di tengah-tengah genangan darah. Darah yang semakin banyak seiring dengan berjalannya waktu. Yang tadinya hanya sebatas telapak kaki, kini naik hingga mencapai mata kakinya. Lelaki itu menilik sekitar dengan tatapan kosong. Sejenak pusat perhatiannya terkunci pada bayangan wajahnya yang terapung-apung di genangan darah di hadapannya. Ini mungkin perdana baginya melihat langsung bagaimana wujud dari wajahnya itu. Entah mengapa kala melihatnya, lelaki itu merasa sedikit takut. Namun perasaan sedih juga langsung menghampirinya kala itu. Kedua tangan terangkat, menyapu rambut-rambut yang tumbuh lebat di sekitaran wajahnya. Hingga kedua tangannya itu naik dan menyentuh dua tanduk di kepalanya. Sangat buruk, pikirnya kala melihat rupa wajahnya pada genangan darah tersebut.
Lalu pikirannya melayang jauh pada masa lalu di mana saat-saat semuanya masih normal. Wajah tampan layaknya manusia pada umumnya, hingga sampai pada masa di mana semuanya berubah menjadi seperti saat ini. Andai dulu aku tidak menerimanya, ujarnya dengan penuh penyesalan. Mengangkat pandangan, kedua bola matanya langsung terbelalak kala salah menangkap sosok seorang perempuan serta anak gadis kecil tengah bermain tertawa riang dan bermain-main di genangan darah itu. Wanita cantik serta gadis itu tampak sangat bahagia. Beberapa kali wanita cantik yang merupakan ibunya menempias genangan darah pada si anak sembari tertawa. Anak gadis itu juga membalasnya. Meskipun itu nyata adalah genangan darah, tapi keduanya bermain seolah tengah berada pada genangan sungai. Melihat hal itu, entah mengapa perasaan dari lelaki tadi menjadi sangat tenang dan menghangat. Dengan perasaan haru, dia menghampiri keduanya. Air. Panggilannya sembari berlari, kedua tangan merentang berharap gadis kecil serta wanita cantik itu berlari ke pelukannya. Sayangnya saat keduanya itu mendapati kehadirannya, mereka langsung berekspresi takut serta panik. Anak gadis itu segera berlari menghampiri ibunya dan masuk ke dalam pelukan wanita cantik itu. Iblis jelek, pergi kamu. Jangan ganggu kami. Wanita itu mengeluarkan bentakan. Meskipun saat ini dia juga merasakan ketakutan, tapi setidaknya di hadapan sang putri tercinta, tak mau ia memperlihatkan ketakutannya. Dek, mendengar itu sontak saja jantung lelaki yang memiliki wajah iblis itu seketika terhenti berdetak. Jantungnya ibarat ditusuk dan disayat oleh ribuan pisau tajam. Mengapa wanita itu mengatakan ungkapan kebencian terhadapnya? Apakah dia sudah melupakan sosok kehadirannya? Air, ini aku, Hanzi. Maafkan aku. Lelaki itu berkata dengan intonasi menyesal. Pergi kau iblis jelek, suamiku tidak memiliki wajah buruk seperti kamu. Wanita yang ternyata istrinya itu tetap membentak. Dia berusaha menjauh dari Hanzi. Hanzi melihat sikap istrinya yang menjauh ketika mencoba untuk mendekati. Takut istrinya itu malah semakin membencinya. Air, awas. Hanzi berteriak histeris kala melihat sosok bayangan iblis yang terbentuk dari asap hitam yang tiba-tiba saja muncul di belakang istri serta gadis kecilnya. Iblis itu menyeringai, menatap Hanzi dengan tatapan remeh, lalu kuku telunjuknya yang tajam langsung menusuk perut istri Hanzi dari belakang. Air, Hanzi kembali berteriak. Segera dia menghampiri istrinya, namun hanya 3 langkah sebelum dia benar-benar tidak bisa bergerak. Istrinya melihat ke arah Hanzi dengan mata membulat, mulut yang terbuka mengeluarkan darah hitam yang terjatuh. Gadis kecil di sampingnya melihat kondisi ibunya sontak menangis histeris. Namun tangisan gadis itu tidak berlangsung lama sebelum juga ikut ditusuk. Kedua orang itu langsung mengembuskan nafas terakhirnya dengan kuku panjang masih menempat di perut mereka. Bab 189 Rantai. Hanzi begitu marah terhadap dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan 2 orang yang sangat ia cintai itu. Wanita cantik serta gadis imut mati mengenaskan di depan matanya. Dia bahkan hanya menjadi penonton, layaknya orang bodoh tanpa tergerak untuk membantu. Hanzi mendadak kembali mendapatkan kendali tubuhnya, segera berlari ke arah istri dan anaknya. Tapi semuanya sudah terlambat, mereka sudah tak bernyawa lagi. Berteriak dengan penuh penyesalan, mencoba membangunkan mereka, tapi apa yang dia lakukan hanyalah berbuah kekosongan. Sedangkan iblis yang membunuh istrinya serta anaknya itu hanya menatap Hanzi dengan tatapan jijik. Lalu dia menghilang dari sana. Beberapa detik dalam suasana lengang, mendadak terdengar suara dari arah belakang. Kau sangat bodoh. Lihatlah, istri dan anakmu mati di tangan iblis itu, dan kau hanya menonton tanpa bergerak untuk membantu mereka. Di mana hati nuranimu sebagai seorang ayah sekaligus seorang suami? Itu begitu dekat, Hanzi terdiam. Menundukkan kepalanya sejenak. Penyesalanmu itu tidak akan berguna. Kau akan membawanya hingga ke neraka. Hahaha, kau benar, mereka mati karena kebodohanku. Tapi ini semua karena kamu. Berkata dengan penuh penekanan, Hanzi menunjuk Xiao Wang. Bagaimanapun lelaki itu yang telah membuatnya mengingat kembali semuanya. Kenangan menyakitkan yang hendak dia lupakan seumur hidup, tapi harus kembali dia ingat. Cih, kau malah menyalahkan orang lain. CK, Xiao Wang menggeleng, tak habis pikir dengan jalan pikir Hanzi. Hahaha, hahaha, ini semua salahmu. Salahmu karena kembali mengingatkanku tentang itu.
Hanzi bangkit sembari tertawa gila. Berhenti tertawa secara mendadak, dia menunjuk Xiao Wang. Kau harus mati, nak. Sifat iblis yang menguasai, membunuh semua perasaan bersalah serta penyesalannya. Dalam sepersekian detik, Hanzi telah menghilang. Muncul tepat di hadapan Xiao Wang. Wush! Tapak tangan yang dibalut energi ki tajam bertemu dengan pedang Xiao Wang. Keduanya saling menatap tajam. Bergerak untuk mengambil langkah lain, pertarungan itu berlangsung cepat. Dalam 1 menit, ratusan jurus telah terjadi. Xiao Wang menebas dengan lihai. Manusia setengah iblis itu menggila, menyerang dengan sangat ganas. Menghilang dalam beberapa tempat, muncul di tempat yang berbeda. Dia seperti mengelabui Xiao Wang dan menyerang dari arah tak terduga. Sayangnya, Xiao Wang bisa dengan mudah menepis semua serangannya. Sring, bam, Hanzi terdorong mundur cukup jauh. Menghentikan aksinya dan menoleh ke arah Xiao Wang tajam. Jiwa iblis telah menguasaimu sepenuhnya. Kau tak lagi memiliki perasaan, layaknya manusia. Ucap Xiao Wang. Hanzi menyeringai sinis. Setelah kejadian beberapa tahun lalu, dirinya tak lagi menganggap bahwa dia adalah manusia. Hanzi adalah setengah iblis, meski masih memiliki status setengah manusia, namun sifat manusiawinya telah sirna. Aku memang bukan manusia, kau tahu itu. Tak perlu mengingatkanku, dan kau harus mati mengenaskan karena telah berani mengambil gambar kenangan buruk itu. Ucap Hanzi. Kembali maju untuk menyerang Xiao Wang. Jika tadi dengan tangan kosong, kali ini dia mengeluarkan senjatanya. Aliran energi mengikuti pergerakan laju kapak itu, membentuk bayangan merah darah. Wush! Kapak itu hanya menghantam udara kosong. Xiao Wang tidak lagi terlihat keberadaannya. Hanzi menilik sekitar dengan tatapan tajam. Tapi sejauh ini tak menemukan keberadaan Xiao Wang ada di sana. Darah yang ada di bawah tiba-tiba saja menunjukkan suatu pergerakan. Hanzi mengambil sikap waspada. Bayangannya yang ada di air semakin tidak jelas seiring dengan bertambah getaran yang terjadi. Wush! Sring! Rantai-rantai tajam muncul dari dalam genangan darah. Itu langsung bergerak cepat ke arah Hanzi, berniat akan menangkap lelaki itu. Hanzi menghindari salah satu rantai dengan cepat. Rantai lain yang datang segera dia tepis dengan kapak. Itu tidak berhenti hingga beberapa waktu. Dia terus melesat berpindah-pindah tempat dengan rantai tajam yang terus menargetkannya. Secepat apapun dia bergerak, rantai-rantai tersebut malah semakin ganas dan mengikuti kecepatannya. Itu membuat Hanzi khawatir tidak akan mampu menghindar lebih lama. Bab 190 mencurigakan. Selas. Rantai-rantai yang tajam berhasil menembus tubuh Hanzi. Darah terciprat. Tidak hanya satu rantai melainkan ada beberapa rantai sekaligus yang menangkap Hanzi. Manusia setengah iblis itu meronta. Melakukan ledakan energi, dia akhirnya terlepas. Rantai-rantai yang menembus tubuhnya hancur berkeping-keping. Pusaran angin perlahan terbentuk di kejauhan. Itu terlihat dari reaksi lautan darah yang berputar membentuk pusaran air. Semakin lama semakin membesar, bukan berwarna abu-abu melainkan merah darah. Pusaran angin itu kini membentuk tornado raksasa. Tempias lautan darah semakin menjadi seiring dengan gerakan tornado tersebut yang menginjaknya. Hanzi yang melihat itu memasang sikap waspada. Tahu bahwa tornado ini bukanlah tornado biasa, Hanzi segera mengambil tindakan. Tubuhnya dialiri oleh energi merah darah. Memusatkan energi ki merah darah pada kapak di cengkeramannya. Wush! Lonjakan energi meledak dari kapak Hanzi. Dia lantas melempar kapak tersebut tepat ke arah tornado yang mendatanginya. Kapak itu berubah menjadi besar, membentuk bayangan kapak hitam mengandung kekuatan yang sangat besar dan jahat. Bam! Dua energi kuat bertemu, menciptakan getaran kuat yang dibarengi dengan pusaran angin tajam yang tersebar ke berbagai arah. Dampak dari pertemuan dua energi ganas itu semakin dahsyat. Hanzi menghalangi kedua mata kala cahaya silau menyapa penglihatannya. Bam! Ledakan yang sangat besar terjadi, menerbangkan debu-debu energi yang menghilang di telan angin. Imbasnya menyapa tubuh Hanzi, membuat lelaki itu terdorong mundur beberapa meter. Tempias darah telah membanjiri seluruh tubuhnya. Hanzi tidak sempat bereaksi kala merasakan aura hangat begitu dekat dengannya. Tidak, rasa hangat itu mulai berubah menjadi ganas. Hanzi mendongak, kedua matanya terbelalak. Bagaimana bisa?
Terkejut, Hanzi begitu tidak menyangka bahwa kapaknya akan hancur begitu saja oleh tornado itu. Kini dia harus kembali mengeluarkan tenaganya untuk menghalau agar tidak ambruk, mati dibuat oleh tornado ini. Hanzi menyilangkan kedua tangan di hadapan wajah. Lingkaran energi merah transparan tercipta, mengelilingi Hanzi dan melindunginya. Untuk sementara manusia setengah iblis itu terbebas dari jeratan tornado. Melihat perisainya begitu berefek, Hanzi kemudian melakukan suatu gerakan tangan. Dia akan menghancurkan tornado tersebut menggunakan salah satu jurus terkuatnya. Bam! Ledakan terjadi. Perisai yang mengurung Hanzi hancur berkeping layaknya pecahan kaca. Namun dia juga berhasil menghancurkan sepenuhnya tornado merah darah itu. Kabut mengepul hebat, bersamaan dengan asap yang terbentuk itu juga membentuk sosok lain. Hanzi membulatkan mata. Ini apa lagi? Bukankah dia baru saja berhadapan dengan tornado sialan itu? Apakah tidak ada jeda barang sejenak saja? Mau tidak mau Hanzi harus tetap menyambut sosok yang terbentuk dari asap itu. Sialnya, setiap gerak yang dia ambil untuk menyerang sosok ini bisa dibaca olehnya. Dia seperti bisa melihat masa depan, sehingga mampu mengetahui gerakan serta target Hanzi. Melalui pertarungan beberapa saat, keduanya mengambil jarak. Hanzi menatap dengan tatapan awas. Kapak teracung gagah di depannya. Posisi ini membuat dirinya seolah begitu kokoh dan tanpa celah sedikit pun untuk ditembus. Di sisi lain, sosok itu hanya menatap sinis Hanzi. Kau tidak akan bisa melawanku. Aku adalah perwujudan dari masa depanmu. Setiap serangan yang kau berikan, tidak akan cukup mampu untuk membunuhku. Ujar sosok itu dengan intonasi sombong dan meremehkan Hanzi. Benarkah? Bagaimana dengan ini? Apakah kau masih bisa akan menahannya? Hanzi membalas perkataan orang itu. Dari ekspresinya yang begitu licik, tentu saja itu membuat sosok tersebut merasa curiga dengan aksi Hanzi ini. Bab 191 Hanzi beraksi. Hanzi melakukan segel tangan. Tubuhnya mengeluarkan kepulan asap hitam yang bergerak sembarang arah. Terdapat setidaknya 5 buah asap hitam yang tercipta. Asap-asap ibarat roh tak berwujud yang memiliki jiwa, bergerak sembarang arah sebelum dikendalikan oleh Hanzi. Dalam hitungan detik, asap-asap itu kembali berkumpul dan berpusat pada Hanzi. Mengelilinginya dengan gerakan cepat, hingga menutupi seluruh bagian tubuh Hanzi. Asap yang memutari tubuh Hanzi itu semakin membesar, hingga melebihi batasan ukuran tubuh Hanzi sebelumnya. Sosok jiwa yang melihat perubahan tubuh Hanzi mematung sembari mendongak. Meskipun saat ini dia tidak lebih hanyalah jiwa yang dikendalikan oleh Xiao Wang, namun dia juga mengetahui seberapa kuatnya Hanzi dalam wujud yang baru. Sosok jiwa ini memang terbilang kuat, apalagi saat mendapat kekuatan tambahan dari Xiao Wang, namun kali ini dia merasa sedikit gentar. Wush! Mendadak asap yang mengelilingi Hanzi menyebar lalu menghilang menyatu dengan udara. Sosok Hanzi dengan ukuran besar terlihat berdiri membungkuk di hadapan jiwa yang dikendalikan Chen Li. Tampangnya banyak yang berubah. Jika tadi masih ada aura manusia meski hanya sedikit, namun kali ini itu telah menghilang sepenuhnya. Hanzi telah menjadi iblis seutuhnya. Sorot mata merah tajam menatap sosok jiwa itu. Dua tanduk besar menyerupai tanduk banteng, dari lubang hidungnya mengeluarkan semburan asap berembus kencang. Kau yang memintaku untuk ini. Jangan salahkan aku jika alam ilusi ini aku hancurkan. Suara yang dikeluarkannya begitu menggema. Kapak di tangan teracung, dia berniat menebas sosok jiwa yang dikendalikan Xiao Wang. Tuan, pinjamkan aku kekuatan lebih. Gumam sosok jiwa itu berharap. Dia masih belum mengambil suatu tindakan. Mendadak aura kuat terpancar dari sosok jiwa itu. Begitu kuat, hampir menyetarai aura kapak yang melesat ke arahnya itu. Sring! Sebuah tameng transparan mendadak tercipta di atas kepala sosok jiwa, langsung menghalau laju lesat kapak Hanzi. Tampak kilauan energi dari pusat pertemuan kapak dan tameng, itu memercik banyak dan hilang ditelan massa. Perisai transparan berhasil menghalau laju pedang, Hanzi tidak diam saja, dia menambah jumlah pasokan energi pada kapaknya. Kekuatan yang terpancar dari kapak semakin besar. Perisai energi tiba-tiba saja retak. Dalam hitungan detik, telah pecah. Kapak Hanzi lolos dan melesat mulus ke arah sosok jiwa. Tapi sebelum berhasil mengenainya, sosok jiwa itu telah lebih dulu menghilang. Sialan, kapak itu sangat mengerikan.
Itu bahkan bisa mengikis aku yang notabene-nya berwujud sosok jiwa. Gerutu sosok jiwa itu setelah dirinya muncul. Menghela nafas lega, namun sedetik kemudian pupil matanya bergerak cepat, ancaman telah datang untuk kedua kalinya. Kapak dari Hanzi kembali melesat tajam ke arahnya. Dengan kekuatan yang besar itu, kali ini sosok jiwa tidak ingin mengambil resiko dari menahannya. Dia menghilang saat kapak itu 5 senti sebelum benar-benar merobek jiwanya. Sialnya, Hanzi ini seperti memiliki kemampuan untuk membaca arah mana dia akan muncul. Sehingga saat sosok jiwa tersebut benar-benar muncul, Hanzi telah bersiap dengan kapaknya. Wush, bam, berhasil merobek sosok jiwa itu, membelah menjadi dua oleh lesatan kapak berkekuatan mengerikan. Sosok itu terdiam, tubuhnya perlahan menjadi debu asap, jiwa itu mulai pudar, hancur dan terpisah. Hanzi menatap mata kapak yang tajam. Seringai iblis terlukis di bibirnya, dia menjilati mata kapaknya sebagai tanda keberhasilannya dalam membunuh sosok jiwa yang dikendalikan oleh Xiao Wang. Sorot mata merah itu menilik sekitar, dunia ini harus dihancurkan. Mungkin itu satu-satunya jalan untuk keluar dari dunia ilusi itu. Benar, aku harus menghancurkan dunia ini. Lihat saja, setelah dunia ini benar-benar aku hancurkan, maka kau yang akan ku bunuh selanjutnya. Tekan Hanzi. Hanzi memejamkan kedua mata. Menarik nafas sejenak, mempersiapkan diri. Dia mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar. Aura di tubuhnya meningkat berkali-kali lipat, mulutnya pun komat kamit melafalkan sebuah mantra kecil. Mantra iblis. Setelah terkumpul cukup banyak, Hanzi kemudian melepaskan kekuatannya. Bam! Gejolak kekuatan itu kini telah menyebar. Asap-asap hitam layaknya memiliki jiwa menyebar ke sembarang arah, mengacaukan alam ilusi itu. Kekuatan lain tercipta, menggetarkan seluruh alam ilusi. Hanzi semakin dekat dengan tujuannya. Akan tetapi, Hanzi mendadak merasakan rasa nyeri luar biasa di dadanya. Kekuatan besar yang dia keluarkan nyaris tak bisa dia kendalikan. Sebercak darah hitam berhasil lolos dari mulutnya. Namun Hanzi tidak peduli. Tetap melanjutkan ritualnya hingga dia benar-benar berhasil. Bab 192 Hanzi mati. Krak, dunia itu tiba-tiba saja retak. Itu tampak seperti kaca yang hendak pecah. Bunyi khas retakan juga terdengar, mengisi keheningan yang terjadi di dunia itu. Asap-asap yang seperti memiliki jiwa semakin leluasa dalam merusakkan dunia ilusi itu. Hanzi semakin berada di puncak keberhasilannya, menghancurkan alam ilusi Xiao Wang. Sembari melepas kekuatan besar-besaran, Hanzi juga menyeringai. Akan tetapi seringai itu tidak bisa bertahan lama. Dadanya semakin sesak, berdenyut-denyut kencang, hingga memompa darah hitam untuk naik ke dalam mulutnya. Luka dalamnya semakin parah, pada akhirnya dia memuntahkan darah hitam tersebut. Mata Hanzi membulat sempurna. Tubuhnya terasa sangat sakit, daging serta tulangnya seperti ditusuk-tusuk oleh paku panas dari dalam. Dia terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya, dan meskipun telah berada di ambang batas kekuatan, namun Hanzi tetap memaksanya. Ini tidak bisa berhenti. Aku harus berhasil menghancurkan alam ilusi ini secepatnya dan keluar dari sini. Ujarnya di sela pelepasan kekuatan. Hanzi tidak lama bertahan lebih lama, dia akan menghentikan aksinya jika saja alam ilusi itu belum juga hancur. Maka dari itu Hanzi memutuskan untuk mengambil tindakan lain. Kedua tangannya bergerak cepat, itu membentuk beberapa kali segel tangan. Tubuhnya tiba-tiba saja memancarkan cahaya merah silau. Cahaya itu semakin kuat, kekuatan dalam tubuhnya kian bergejolak meningkat. Hanzi menggunakan jurus terlarang untuk menambah pasokan kekuatan secara instan. Tak peduli akan efek yang akan diterima, terpenting baginya adalah berhasil keluar. Bam! Lonjakan kekuatan yang meningkat, asap-asap yang bergerak ibarat jiwa itu semakin banyak. Mereka semua memiliki kekuatan besar. Dalam beberapa menit ke depan, keretakan pada dunia itu semakin besar. Hingga tak lama setelahnya hancur menjadi serpihan kaca. Dunia ilusi itu telah hancur, Hanzi telah berhasil keluar dan kembali ke dunia nyata. Pertarungan antara kubunya dengan aliansi Huangjin saat ini masih berlangsung. Belum menemukan titik pemenang, meski telah banyak yang tewas. Hanzi menilik sekitar. Beberapa petinggi kelompok naga merah terlibat pertarungan dengan ketua serta tetua aliansi Huangjin.
Meskipun kenyataannya satu dari petinggi kelompok naga merah mendapatkan 2-3 orang lawan sekaligus. Matanya menilik sekitar, tampak mencari-cari keberadaan seseorang. Namun sejauh yang dia lihat, tidak ada orang yang dimaksud bergabung di sana. Kemana perginya anak itu? Apakah dia telah mampus setelah alam ilusinya berhasil aku hancurkan? Haha, pastinya anak itu telah mampus sekarang. Energi jiwa spiritualnya pasti telah terganggu, anak itu telah mengalami gangguan jiwa. Ujar Hanzi, berpikir bahwa ketidakadaan Xiao Wang di sini, itu berkaitan dengan kehancuran alam ilusi Xiao Wang sendiri. Memang jika diperhatikan, di area pertarungan ini, tidak tampak batang hidung Xiao Wang. Yang ada hanya rekan-rekannya saja beserta pasukan dari aliansi yang bertarung melawan kelompok naga merah. Hanzi berniat bergabung dalam keramaian. Dia ingin memulihkan kondisinya. Banyak sekali energi yang terkuras saat terjebak dalam alam ilusi Xiao Wang. Dia membutuhkan banyak sekali asupan untuk memulihkan diri. Asupan itu sendiri akan dia dapat dari darah pasukannya yang akan dia konsumsi. Dikarenakan darah para pasukannya itu begitu cocok dengan dia, sekaligus bahan utama untuk memulihkan kondisi secara instan. Tapi untuk melakukan itu, tidaklah mudah dengan kondisinya yang sekarang. Luka parah yang dia alami, baik di luar maupun luka dalam. Bahkan saat ini dia hanya bisa mematung, bersembunyi di atas atap salah satu bangunan. Mengumpulkan sedikit energi alam, agar dia bisa bergerak nantinya. Itu pun tidak bisa dibilang leluasa. Jurus terlarang yang telah dia gunakan tadi telah berhasil membawanya lebih dekat dengan kematian. Hanzi menyadari akan hal itu, tapi sebelum dirinya benar-benar mati, setidaknya dia harus melaksanakan tugas dari iblis yang memberinya kekuatan. Hanzi mengeluarkan benda aneh dari cincin ruang miliknya. Benda itu sendiri berbentuk kristal merah darah, namun diselimuti oleh aura hitam. Hanzi menyerap energi yang terkandung di dalamnya. Belum cukup dengan itu, Hanzi juga mengumpulkan banyak pil pemulihan tingkat tinggi. Dia lalu menelan mereka sekaligus tanpa memikirkan konsekuensinya. Hanzi merasakan tubuhnya yang terbakar dari dalam. Meringis kesakitan, pil-pil yang dia telan tadi bukanlah satu macam saja, melainkan ada bermacam-macam pil. Sehingga saat pil-pil itu dicerna oleh tubuh Hanzi, mereka malah menimbulkan rasa panas akibat saling bergolak. Selang beberapa saat, rasa panas itu masih belum reda sepenuhnya, namun Hanzi bangkit untuk melakukan aksinya, yaitu menangkap anggota kelompok naga merah untuk dijadikan tumbal terhadapnya. Kau mau kemana, Pak Iblis? Tetaplah di situ dan memulihkan kekuatanmu, atau kepalamu akan hilang jika melanggar. Sebuah suara menegur dari arah belakang. Hanzi menoleh. Seketika kedua matanya terbelalak. Di hadapannya berdiri Xiao Wang dengan kondisi yang baik. Ibarat melihat hantu di siang bolong, ya begitulah kira-kira ekspresi yang ditunjukkan oleh Hanzi saat ini. Kau, bukankah? Selas. Belum juga selesai Hanzi menyelesaikan pertanyaannya, kepalanya telah lebih dulu pisah dengan badan. Menggelinding ibarat bolt, kedua matanya terbelalak menyala. Seolah tidak terima bahwa dia telah mati saat ini. Bab 193 mengangkat bawahan. Apa? Pemimpin tertinggi berhasil dibunuh. Salah satu pasukan naga merah berseru kala melihat tubuh Hanzi yang terjatuh, kepala lelaki itu telah menggelinding memisahkan diri dari tubuhnya. Tentu saja mendengar hal itu, mereka yang sempat sibuk dengan pertarungan tanpa memperhatikan akan kondisi pertempuran langsung menoleh ke arah orang yang berseru tadi. Penasaran, apakah memang benar pemimpin mereka telah mati, atau justru dia hanya berbual? Banyak yang terkejut dengan kenyataan itu. Pemimpin yang terbilang kuat itu, kini telah tewas di tangan seorang pemuda bermarga Xiao. Bukan hanya dari kelompok naga merah saja yang dibuat terkejut, melainkan aliansi Huang Jin sendiri. Klan Xiao semakin maju. Aku sempat khawatir kita akan kalah tadi, mengingat kekuatan yang dimiliki oleh kelompok naga merah begitu kuat. Bahkan mereka memiliki anggota ranah langit yang begitu banyak. Lihatlah, banyak sekali dari pasukan kita yang mati mengenaskan. Benar sekali. Jika saja pemimpin aliansi tidak berhasil membunuhnya, aku tidak yakin kita akan kembali dengan kemenangan. Apapun itu, kita harus segera bertindak. Pasukan musuh telah melemah. Mari tahan mereka, jangan biarkan ada satupun yang berhasil kabur.
Para penatua dari masing-masing kelompok yang tergabung dalam aliansi mulai berdiskusi kecil. Membicarakan Xiao Wang. Namun itu tidak berlangsung lama, kebanyakan anggota kelompok naga merah berinisiatif untuk melarikan diri, untuk itu mereka harus segera bertindak menahan. Pertarungan masih sempat berlanjut, namun bagi kelompok naga merah, kali ini bukan lagi perkara kelompok, lebih ke pertarungan individu yang mempertahankan nyawa. Kultivator tingkat rendah dari kelompok naga merah mulai panik. Mereka kini sangat kacau, berniat menang sendiri, bahkan rela mengkambing hitamkan rekan mereka demi kepentingannya. Di pikiran mereka, biarlah rekan mati asal jangan dirinya. Itu terlihat jelas, banyak dari anggota kelompok naga merah yang mendorong rekan mereka untuk diberikan kepada musuh, sedang mereka melarikan diri. Kultivator yang memiliki kultivasi tinggi ranah langit juga demikian. Mereka tidak peduli bagaimana nasib orang-orang dari kelompok naga merah. Mulai menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk melawan, setelah itu kabur sendiri. Xiao Wang mengambil cincin ruang milik Hanzi. Setelah itu dia beralih ke pertempuran yang beranjak usai. Memperhatikan situasi yang telah berbalik drastis. Pasukan aliansi semakin percaya diri, sebaliknya pasukan dari kelompok naga merah semakin amburadul. Rekan-rekan Xiao Wang masih melakukan perlawanan. Seperti halnya Ku Zeng yang bertarung melawan dua orang sekaligus kelompok naga merah. Melihat beberapa kultivator ranah langit yang berniat melarikan diri, Xiao Wang tidak akan membiarkan itu terjadi. Xiao Wang segera menyebarkan kekuatan jiwa yang sangat pekat. Itu langsung menyapa semua orang yang ada di sana tanpa pandang bulu. Namun bagi mereka yang merupakan bagian dari pasukan aliansi Huangjin, tidak terlalu merasakan efeknya. Sebaliknya, pasukan kelompok naga merah langsung hanyut dalam sebuah ilusi. Alam ilusi Xiao Wang sendiri tidak hanya memiliki satu tingkatan, namun ada beberapa sekali. Di mana salah satunya yaitu alam ilusi yang hampir saja dihancurkan oleh Hanzi. Sebelumnya, karena ulah Hanzi, Xiao Wang sempat merasakan jiwanya yang melemah. Kepalanya yang sakit, bahkan dirasa seolah akan pecah, seiring dengan pecahnya alam ilusi tersebut. Beruntung itu tidak berlangsung lama. Dia memiliki pasokan energi jiwa spiritual yang terbilang sangat luas. Sehingga saat melemah, maka akan langsung otomatis memulih sendiri. Semua orang terdiam. Pasukan musuh mulai menunjukkan reaksi kesakitan. Banyak dari mereka menggelinjang layaknya orang yang kesurupan. Berlangsung selama 10 menit, Xiao Wang berhenti menyiksa mereka. Tampak semuanya telah berkeringat dingin. Tidak ada seorang pun dari pasukan kelompok naga merah yang berekspresi senang, semuanya memasang wajah tegang dengan muka kusut. Jangan ada yang berani mengambil langkah untuk meninggalkan area ini. Karena kalau kalian berani, maka aku tidak akan segan memberi kalian pelajaran berharga, yang bahkan jiwa kalian pun tak akan melupakannya. Xiao Wang berseru lantang, penuh akan tekanan yang mengancam. Semuanya terdiam. Xiao Wang masih merasakan adanya niat-niat tersembunyi dari pasukan kelompok naga merah, terutama kultivator ranah langit yang berniat melarikan diri. Sepertinya mereka tidak merasa jerah setelah sebelumnya terjebak dalam alam ilusi Xiao Wang. Xiao Wang menyunggingkan senyum kecil. Jika kalian mau mencoba, silahkan saja pergi dari sini. Mendengar Xiao Wang memberi peluang terhadap mereka, sontak saja dua orang dari kelompok naga merah saling menganggukkan kepala. Keduanya memiliki kultivasi ranah langit. Segera terbang keluar dan berpencar. Satu terbang ke arah barat sementara satunya lagi timur. Namun tidak berhasil terbang sejauh 15 meter, kepala mereka telah meledak. Menyemburkan isi dalam kepalanya. Tubuh mereka terjatuh seketika. Sontak saja melihat hal itu, semua yang hadir di sana refleks menahan nafas. Bagaimana dia bisa semengerikan itu? Bahkan ranah langit saja bisa dibunuh tanpa menyentuh. Mereka yang semula memiliki niat untuk kabur juga mendadak mengurungkan niatnya. Melihat semuanya telah berhasil diamankan, Xiao Wang kemudian bergabung dengan Xiao San serta rekannya yang lain. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ucap Xiao Wang, dia menangkupkan kedua tangannya. Tentu saja, saudaraku. Ku Zeng membalas, sekaligus mewakili semuanya. Dia menepuk-nepuk pundak Xiao Wang sembari tersenyum yakin. Setelah itu, Xiao Wang maju satu langkah. Dia beralih pada pasukan kelompok naga merah. Aku akan melepaskan kalian, asal kalian mau menjadi pengikutku.
Xiao Wang berkata dengan intonasi penuh keyakinan serta penekanan. Terkandung paksaan yang tidak terbantahkan. Terdengar bisik-bisik dari pasukan kelompok naga merah. Hingga satu persatu dari mereka mulai menyatakan kesediaannya. Dalam 5 menit ke depan, nyaris semua orang menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi pengikut Xiao Wang. Tidak ada yang melakukan penolakan. Hingga semuanya pun memilih bergabung dan menjadi pengikut Xiao Wang. Xiao Wang berdiri di atas atap, di bawahnya semua orang kelompok naga merah yang tengah berlutut, menyatakan kesetiaannya terhadapnya. Mereka bersumpah atas nama langit, berani setia hidup dan mati demi Xiao Wang. Jika saja mereka berkhianat, maka mereka siap ditimpa petir hukuman langit. Sejenak senyum kecil terukir di dua sudut bibir Xiao Wang. Dia menghela nafas lega, Xiao Long tiba-tiba mendekatinya. Nak, jika kau hanya akan mengharapkan hukuman langit, itu tidak akan terlalu mempan. Lihatlah, tidak semua orang mengatakan sumpah itu, artinya hanya masih banyak orang-orang yang akan dengan mudahnya berkhianat. Xiao Long mengingatkan Xiao Wang. Menoleh ke arah naga magma itu sejenak, Xiao Wang memang menyadarinya. Dia sendiri tengah mencari ide untuk mengatasi itu semua. Bab 194. Konsep kunci jiwa. Aku bisa menggunakan itu untuk mengunci jiwa dari orang-orang ini agar tidak ada yang berani berkhianat. Xiao Long mengernyit, namun dia tidak menyalahi perkataan Xiao Wang. Xiao Long menunggu akan langkah Xiao Wang selanjutnya. Bagaimana kau akan melakukannya? Tanya Xiao Long kemudian saat melihat Xiao Wang hanya diam saja. Aku memiliki lautan jiwa spiritual yang sangat luas. Tidak hanya itu, aku juga memiliki keterampilan ilusi yang telah memasuki tingkatan tertentu. Dengan menggabungkan dua aspek ini, aku bisa menciptakan apa saja melalui mental, bahkan mengendalikan jiwa seseorang. Aku mengerti. Dalam artian, kau menciptakan konsep jiwa ini untuk mengunci jiwa mereka agar terikat denganmu. Bisa dibilang begitu. Xiao Wang menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Selang beberapa saat, Xiao Wang kemudian mulai melakukan aksinya. Dia menembakkan konsep kunci jiwa untuk mengunci semua jiwa dari kelompok naga merah. Butuh waktu beberapa detik sebelum dia benar-benar menyelesaikannya. Baiklah, kalian telah terikat denganku. Tidak ada yang berani berkhianat, ataupun berinisiatif untuk mengkhianatiku. Jiwa kalian telah terikat denganku. Sedikit saja terbesit untuk berkhianat, maka itu sama saja dengan kalian meminta kematian kalian sendiri. Xiao Wang berseru lantang. Suaranya mampu didengar oleh semua orang yang ada di tempat itu. Tentu saja tidak sedikit yang kaget. Mereka baru mendengar akan pengikatan jiwa seperti yang diucapkan oleh Xiao Wang tadi. Selama ini yang mereka ketahui hanyalah berkisar pada kontrak binatang buas, sementara untuk manusia sendiri belum ada catatan yang membahas akan hal itu. Kami tidak akan berani berkhianat, Tuan. Ucap serempak orang-orang yang berasal dari kelompok naga merah. Kali ini tidak ada yang tidak berucap seperti halnya sebelumnya, semuanya bersuara. Memang saat Xiao Wang menembakkan konsep kunci jiwa, mereka pun menyadari adanya keganjilan yang terjadi pada mental mereka. Xiao Wang memperhatikan bawahan barunya itu. Kali ini dia mendengar seruan tulus dari mereka, bukan condong ke arah paksaan saat melontarkan pujian terhadap Xiao Wang. Baik, sekarang kalian bukan lagi bagian dari anggota naga merah. Aku sudah menghapus jiwa iblis yang ada pada tubuh kalian semua, jadi kalian tidak perlu khawatir akan hangus. Mendengar itu, semuanya kembali berseru dan berterima kasih kepada Xiao Wang. Memang salah satu masalah yang dialami oleh pasukan kelompok naga merah ini adalah terikat dengan perjanjian iblis, namun perjanjian itu telah berhasil dipatahkan oleh konsep kunci jiwa milik Xiao Wang. Dia juga telah mengganti nama kelompok naga merah menjadi naga langit. Setelah beberapa saat, Xiao Wang memilih untuk mengalihkan perhatiannya dari bawahannya. Dia menghampiri para ketua serta tetua dari masing-masing kelompok yang tergabung dalam aliansi. Xiao Wang menangkupkan kedua tangan, memberi hormat kepada mereka. Dia pun mendapat perlakuan yang sama. Terima kasih, kalian telah bekerja keras untuk ini. Tuan Xiao tidak perlu sungkan. Kami cukup senang bisa bergabung dalam aliansi dan menghancurkan dominasi naga merah. Salah seorang dari mereka mengangkat bicara, mewakili yang lain. Nada bicaranya pun begitu sopan dibanding dengan sebelumnya. Baik. Aku harap kalian bisa menghadiri rapat 3 hari ke depan di kediaman klan Xiao.
Aku ingin membahas kelangsungan aliansi Huangjin, jawab Xiao Wang sekaligus mengundang mereka. Oh, tentu saja, Tuan Xiao tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menghadirinya. Setelah pembicara singkat itu, para tetua serta ketua dari masing-masing kelompok yang tergabung dalam aliansi itu pun segera pergi dari sana. Dalam kata lain mereka semua kembali ke kediaman masing-masing. Xiao Wang kemudian mengurusi sisanya. Dia akan mengarahkan bawahan barunya itu untuk merubah alih fungsi markas kelompok naga merah menjadi markas baru. Tentu saja dia tidak langsung membiarkan mereka untuk bekerja, namun membiarkan mereka membereskan kekacauan yang terjadi terlebih dahulu. Wanger, aku akan kembali ke klan, bersama dengan anggota klan. Mereka butuh istirahat serta pemulihan tenaga. Apakah kau bisa mengatasi ini sendiri? Xiao Hanming menghampiri Xiao Wang dan mengatakan niatnya. Tentu saja, kakek. Terima kasih karena telah membantuku. Sisanya biar aku yang mengurusnya sendiri. Baik, setelah itu, Xiao Hanming kembali ke klan. Tersisa Xiao Wang, Xiao San, Xiao Ming, Xiao Yin, Xiao Fu, Xiao Mei, Bing Sueli, serta Ku Zeng. Mereka bekerja untuk mengarahkan para bawahan Xiao Wang, bergerak membereskan kekacauan. Xiao Wang memisahkan diri dengan kelompok, pandangnya salah menangkap asap hitam yang tengah mengintai mereka dari kejauhan. Dia kemudian mengejarnya. Bab 195 menggali informasi. Xiao Wang telah sampai di tengah hutan, dia telah berada jauh dari markas. Menilik sekitar, jejak aura yang ditinggalkan oleh asap hitam tadi berhenti di sini. Siapapun kamu, sebaiknya kau keluar sebelum aku yang memaksamu untuk keluar. Ucap Xiao Wang. Beberapa detik lengang, sosok asap hitam tadi tidak kunjung menampakkan dirinya. Xiao Wang bergeming, dia lantas mengaktifkan mata dewa. Pandangan yang tajam, semua aliran energi bisa ditangkap oleh Xiao Wang dalam radius jarak tertentu. Dia menyunggingkan seringai sejenak, tak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui keberadaan sosok asap hitam itu. Bruk, salah satu batang pohon meledak kala dihantam oleh pisau es tajam Xiao Wang. Tampak asap hitam melesat keluar dari pohon tersebut. Dia berniat melarikan diri, namun Xiao Wang tidak membiarkan itu terjadi. Xiao Wang menyebarkan vitalitas energi es yang langsung membekukan hutan itu. Asap hitam itu tidak bisa lari, ruang geraknya terhalau oleh partikel-partikel es tajam yang muncul di sekelilingnya. Partikel-partikel es tajam itu mendadak membekukan asap hitam tadi. Asap hitam tersebut tidak bisa lagi untuk kabur, Xiao Wang mendekat. Dia berniat memastikan lebih teliti akan asap itu. Apa tujuannya datang, serta siapa yang mengirimnya. Hahaha, kau cukup memiliki kemampuan ternyata. Bahkan kelompok yang telah kubentuk pun bisa kau kalahkan, apalagi mengambil alih fungsi dari kelompok itu. Xiao Wang refleks memasang sikap waspada kala mendengar suara itu. Suara itu begitu bas, tak nampak orangnya. Akan tetapi Xiao Wang cukup yakin kalau suara tersebut berasal dari asap hitam tersebut. Siapa kau? Katakan apa tujuanmu? Tekan Xiao Wang. Hahaha, sebagai salah satu makhluk fana yang hidup di daratan lemah, aku cukup tertegun dengan kemampuanmu. Namun aku tidak terlalu heran, mengingat kedua orang tuamu yang juga memiliki kemampuan cukup hebat, dibanding orang-orang kekaisaran kecil ini. Suara tersebut kembali menggema. Setelah itu, tampak keretakan pada es yang mengurung asap hitam tadi. Asap hitam tersebut kembali bergerak dengan leluasa. Berputar-putar sembari mengeluarkan tawarnya. Xiao Wang masih terdiam semenjak mendengar kedua orang tuanya disebutkan. Entah mengapa dia merasakan ada sesuatu yang aneh hinggap di dalam hatinya. Rasa penasaran serta ingin tahu akan kabar kedua orang tuanya muncul begitu saja di dalam pikirannya. Apa yang kau ketahui tentang orang tuaku? Tanya Xiao Wang. Namun bukannya menjawab, asap hitam itu malah tertawa tidak jelas. Aku yakin kita akan bertemu dalam waktu dekat. Dan saat itu tiba, kau pasti sudah mengetahui jawaban dari pertanyaanmu itu. Asap hitam tersebut terbang memutar-mutari tubuh Xiao Wang. Selang beberapa saat, dia terbang kembali menjauh dan menghilang begitu saja. Melihat hal itu, Xiao Wang tidak sempat untuk menghentikannya. Asap itu bilang kalau dia yang telah mencipta kelompok naga merah. Xiao Wang tampak berpikir, jika demikian, aku harus menggali informasi terkait dengan sosok itu dari mantan kelompok naga merah. Xiao Wang kemudian beranjak dari sana.
Dia kembali ke markas. Sesampainya di markas, Xiao Wang langsung disambut oleh Xiao Ming. "Saudara Wang, kau dari mana saja? Aku mencarimu dari tadi," ucap Xiao Ming. Xiao Wang mengangguk, lalu dia mengikuti langkah kaki Xiao Ming. Keduanya menuju satu bangunan. Sepanjang perjalanan, Xiao Wang memperhatikan kekacauan yang sempat terjadi telah berhasil dibereskan. Namun beberapa bangunan telah hancur, belum sempat diperbaiki. Selang beberapa saat, mereka sampai di bangunan yang dimaksud. Di sana telah berdiri rekan-rekannya serta beberapa orang berjubah panjang, merah darah. Akhirnya saudara Wang datang juga. Kami menunggu kedatanganmu untuk mendiskusikan terkait dengan perubahan alih fungsi markas. Ku Zeng berkata kala Xiao Wang telah berdiri di hadapan mereka. Xiao Wang menatap wajah Ku Zeng sejenak. Dia cukup terkesima pada rekan-rekannya ini yang menunggunya untuk mendiskusikan terkait hal tersebut. Baiklah, mari kita mulai. Dalam 2 bulan, akhirnya kelompok naga langit resmi dibuka dan dipromosikan pada kekaisaran. Anggota kelompok naga langit sangat bekerja keras untuk merubah beberapa bentuk serta motif dari sekte itu. Jubah merah darah pun diganti menjadi jubah putih dengan corak emas menghiasinya. Xiao Wang juga memberi mereka ilmu dari kitab-kitab yang dia dapatkan dari cincin ruang. Dia juga menurunkan beberapa jurus yang dia kuasai untuk diajari pada kelompok naga langit. Begitupun juga dengan Xiao Long yang memberikan ilmunya. Dalam waktu 2 bulan ini, kelompok naga langit telah berhasil mendapat predikat sebagai kelompok terkuat nomor 1 di Kekaisaran Han. Sebelumnya, 3 hari setelah pertempuran, Xiao Wang telah mengadakan pertemuan dengan para ketua kelompok yang tergabung dalam aliansi. Membahas akan kelangsungan aliansi Huangjin, apakah masih tetap berlanjut, atau justru diakhiri. Karena sejatinya kelompok Huangjin ini Xiao Wang bentuk untuk memberantas kelompok naga merah. Dari pertemuan itu, ada beberapa di antaranya yang memilih untuk tetap bergabung, sementara yang lainnya memisahkan diri. Kebanyakan yang bergabung itu adalah sekte-sekte menengah dan kecil, sementara kelompok besar hanya ada beberapa saja. Malam ini tampak begitu dingin seperti biasanya. 2 orang berjubah tengah berjalan, menyusuri lorong-lorong bangunan. Tak ada penerang, membuat jalanan cukup remang. Pencahayaan hanya ada di beberapa wilayah saja. Sebuah gapura kedua orang itu lewati, keduanya berhenti tepat pada pintu bangunan tersebut. Pintu terbuka dari dalam, keduanya pun masuk. Hormat ketua. Keduanya sama-sama berlutut sembari memberi hormat kepada seorang lelaki yang tengah duduk santai di hadapan mereka. Lelaki itu mengangkat cangkir dan menuangkan isinya pada gelas kaca kecil. Dia dengan santai meneguknya. "Katakan padaku, apa yang kalian ketahui terkait dengan kelompok naga merah. Jangan ada satu informasi pun yang kalian sembunyikan." Meskipun perkataan itu terkesan menuntut, namun ekspresi yang ditampakkan lelaki itu begitu teduh. Keduanya saling berpandangan sejenak, lalu salah seorang dari mereka mulai berkata, "Baik, pemimpin. Kelompok naga merah merupakan kelompok yang mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan iblis. Semenjak kematian dari pemimpin Yesan, kelompok naga merah bahkan lebih maju di bawah pimpinan baru." Menghentikan perkataannya, rekan sebelahnya pun mengambil alih melanjutkan. Pemimpin baru itu banyak sekali membawa perubahan pada kelompok naga merah. Banyak ilmu terlarang yang kami peroleh, bahkan sampai cara instan untuk mendapatkan kekuatan. Lelaki yang tidak lain adalah Xiao Wang memperhatikan perkataan kedua bawahannya itu. Mereka adalah mantan dari kelompok naga merah, jadinya mengetahui pasti seluk-beluk naga merah dahulu. Lalu bagaimana dengan Kekaisaran Wei? Bagaimana hubungan kelompok naga merah dengan kekaisaran sebelah itu? Tanya Xiao Wang. Pemimpin baru memang pernah berhubungan dengan Kekaisaran Wei, namun kami tidak mengetahui pasti alasan serta tujuan utama dari hubungan itu, pemimpin. Jawab salah satunya terdengar mencurigakan. Xiao Wang masih mempertahankan ekspresinya. Lalu, keduanya kembali berpandangan. Sebenarnya dari jawaban terakhir, kedua orang itu berharap Xiao Wang tidak akan bertanya lagi. Namun sepertinya ini mustahil. Setidaknya sejauh ini, kedua orang itu masih bernafas lega kala Xiao Wang tidak menaruh curiga lebih pada mereka. Kami tidak mengetahui pasti, pemimpin. Rahasia itu begitu ketat dan tersembunyi. Hanya orang-orang penting saja yang mengetahuinya. Kali ini yang jawab orang berbeda. Xiao Wang menuangkan kembali air ke dalam gelas.
Setelah itu meneguknya. Katakan yang sebenarnya. Aku paling tidak suka ada yang bermain-main denganku. Kali ini ekspresi Xiao Wang sedikit berubah. Dari yang tadinya teduh, berubah menjadi serius. Kedua orang itu langsung dibuat khawatir. Tatapan mata Xiao Wang begitu mengguncang mental mereka, meski Xiao Wang sendiri tidak melakukan apapun. Baik-baik, pemimpin. Jawab mereka dengan panik. Bab 196, Kepala Klan Lu. Pemimpin baru kelompok Naga Merah memang pernah membangun hubungan dengan Kekaisaran Wei. Sebagaimana tujuan kami dahulu, bahwa menguasai satu kekaisaran, begitupun juga dengan Kekaisaran Wei yang ingin mendapatkan sebagian besar wilayah Kekaisaran Han. Rekan sebelahnya mengambil alih bicara. Terlepas dari hubungan antara pemimpin baru dengan Kekaisaran Wei, namun semua itu nyatanya sudah diatur oleh pemimpin mutlak. Xiao Wang mendengar itu langsung menautkan dahi. Pemimpin mutlak, tanya Xiao Wang mengulangi kembali perkataan bawahannya itu. Dalam hati, dia sudah menebak bahwa pemimpin mutlak yang dimaksud adalah asap hitam yang dia temui 2 bulan lalu. Benar, pemimpin. Pemimpin mutlak ini merupakan sosok iblis. Dialah yang membangun kelompok Naga Merah, serta dia pula yang membuat pemimpin baru membangun hubungan dengan Kekaisaran Wei. Sekarang pemimpin mutlak ada di Kekaisaran Wei. Xiao Wang mengangguk. Benar dugaannya, asap hitam itu merupakan iblis, namun yang dia temui 2 bulan lalu merupakan sebagian kecil dari jiwanya. Apalagi yang kalian ketahui. Untuk kesekian kalinya kedua orang itu berpandangan. Kali ini mereka agak ragu untuk menjelaskannya. Namun mengingat saat ini mereka telah menjadi bagian dari kelompok Naga Langit serta telah terputus dengan ikatan iblis, maka dua orang itu memutuskan untuk memberitahu semua informasi yang mereka ketahui. Sebenarnya selain di Kekaisaran Han ini, kelompok Naga Merah juga mulai membentuk kelompok baru di Kekaisaran Wei. Bedanya, jika di Kekaisaran Han kelompok Naga Merah tidak mendapat sambutan baik dari Kekaisaran Wei justru sebaliknya. Xiao Wang mengelus-elus dagunya yang tidak berjanggut. Dia mulai mengaitkan apa yang diceritakan oleh dua bawahannya dengan masalah yang tengah dia jalani saat ini, yaitu berkaitan dengan ayah serta ibunya. Baik. Terima kasih karena telah menjawab semua pertanyaanku. Xiao Wang melempar 2 botol berisi pil tingkat langit kelas 5 kepada kedua orang itu. Ambillah. Keduanya tidak menyangka akan mendapatkan pil itu. Mereka berdua sama-sama berterima kasih dan memuji Xiao Wang. Setelah itu, mereka berdua lantas pergi. Pintu yang semula terbuka saat kepergian dari dua bawahan Xiao Wang, kini menutup dengan sendirinya. Suasana ruangan itu lengang beberapa saat. Xiao Wang masih belum beralih memikirkan hal lain. Jika memang kelompok Naga Merah telah dibentuk dan mendapatkan sambutan baik di Kekaisaran Wei, berarti benar apa yang dikatakan oleh sosok asap hitam itu. Dia memang mengetahui sesuatu terhadap ayah serta ibu. Jika mereka sudah turun tangan dan ikut campur masalah urusan ayah serta ibu, ini akan menjadi semakin rumit. Menghadapi Kekaisaran Wei saja belum tentu aku berhasil. Bagaimana jika ditambah dengan kelompok Naga Merah? Gumam Xiao Wang. Dia yakin, kelompok Naga Merah yang dibentuk di Kekaisaran Wei ini jauh lebih hebat dari yang ada di Kekaisaran Han. Aku harus menjadi kuat, serta mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Xiao Wang menghela nafas panjang. Beberapa minggu lalu, dia telah menerobos ranah alam langit tahap 3. Tinggal 6 tahapan lagi sebelum mencapai ranah berikutnya. Mungkin butuh 2-3 tahun lagi baru dia benar-benar akan memiliki kekuatan cukup untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Ayah, ibu, tunggu aku, secepatnya aku akan menyelamatkan kalian. Tekad Xiao Wang. Bangkit dari duduknya, Xiao Wang berjalan keluar dari ruangan itu. Sampai di luar, dia langsung terbang, meninggalkan markas. Dia berniat berlatih di luar. Sebenarnya bisa saja Xiao Wang masuk ke alam jiwa untuk berlatih. Namun untuk kali ini, dia memilih berlatih di ruang terbuka. Seorang berjubah hitam saat ini mendarat 50 meter dari markas kelompok Naga Langit. Dia melompat kembali dan memanjat pohon tertinggi. Memperhatikan kelompok Naga Langit dari jauh. Sejenak dia memasang senyum kecut kala mengetahui penjaga gerbang kelompok Naga Langit itu memiliki basis kultivasi ranah langit, begitu jauh jaraknya dengan kultivasi yang dia miliki. Mereka benar-benar mengerikan. Apakah ada peluang untuk aku masuk? Gumamnya pelan dengan nada pesimis. Mengingat kembali kejadian 2 bulan lalu,
menyesal sudah karena memilih bergabung dengan kelompok Naga Merah ketimbang aliansi Huang Jin. Dia tidak lain adalah kepala klan Lu. Dalam 2 bulan terakhir, klan Lu mengalami perosotan. Bahkan kelompok yang dahulunya merupakan satu di antara 5 klan besar Kekaisaran Han itu kini telah menjadi klan biasa. Banyak anggota yang keluar semenjak klan bergabung dengan kelompok Naga Merah. Ditambah setelah kekalahan kelompok Naga Merah, klan Lu semakin mengalami kekacauan. Belum lagi kelompok-kelompok lain yang sempat menjalin kerjasama dengan klan Lu malah terputus. Klan Lu dipandang rendah oleh orang-orang Kekaisaran. Bahkan klan Lu tidak lebih dari klan kecil saat ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, untuk itulah kepala klan Lu menemui Xiao Wang. Berniat menjalin hubungan baik dengan kelompok Naga Langit, atau mungkin bisa menjadi bagian dari aliansi Huang Jin. Entah rencana ini akan berhasil, atau justru malah sebaliknya. Meskipun ini merupakan langkah yang memalukan bagi kepala klan Lu, namun apa boleh buat. Dia tidak ada pilihan lain selain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Xiao Wang. Aku tidak mungkin masuk lewat gerbang depan. Penjaga tidak akan mengizinkan aku masuk karena tidak memiliki janji dengan ketua kelompok Naga Langit. Dia mulai memikirkan cara untuk masuk. Baiklah, aku akan memanjat tembok itu. Kepala klan Lu kemudian melesat turun dan berlari kencang. Bergerak dalam bayangan, dia memutar haluan, menuju pertengahan tembok pagar, lalu melompat tinggi. Memperhatikan sejenak area sekitar, memastikan aman dari anggota yang berjaga. Setelah itu melesat terbang menuju salah satu atap. Sejauh ini perjalanannya cukup mulus. Dia akan menemui Xiao Wang secara diam-diam. Bukankah ini cukup aneh? Meminta menjalin hubungan kerjasama, namun datang secara diam-diam layaknya seorang pencuri. Ya, tapi itulah yang dilakukan oleh kepala klan Lu. Dia sudah memikirkan ini dengan matang, entah usaha apa nantinya yang akan dia gunakan untuk membujuk Xiao Wang agar mau bekerja sama dengannya. Kepala klan Lu melompati satu demi satu atap bangunan. Langkahnya yang begitu hati-hati, tidak menimbulkan suara setiap pijakannya. Dia kemudian turun dan memilih untuk mendarat di atas tanah. Wush, wush. Beberapa pisau melesat tajam ke arah kepala klan Lu. Refleks mengambil langkah mundur untuk menghindari pisau-pisau itu. Berhasil, namun pisau yang lain kembali datang. Kali ini bukan hanya satu arah, melainkan datang dari 4 arah berbeda. Meski demikian, itu tetap berhasil dia hindari. Beberapa orang muncul, mengenakan jubah, dengan corak emas yang mengkilat diterpa cahaya bulan. Mereka langsung mengelilingi kepala klan Lu. Dia memasang wajah panik serta khawatir. Dalam hati mengumpat keras atas kecerobohannya. Xiao Ming muncul di antara orang-orang berjubah tersebut. Dao langsung menghadang kepala klan Lu. Cih, hanya orang gila yang mau mencuri di kelompok Naga Langit. Semuanya, tangkap dia, perintah Xiao Ming. Tanpa basa-basi, orang-orang berjubah itu langsung bergerak bersama-sama, menyerang kepala klan Lu. Pertarungan sempat terjadi hingga beberapa menit. Namun pada akhirnya kepala klan Lu berhasil dilumpuhkan. Dia dibuat pingsan, diikat dan dikurung dalam satu ruangan. Bab 197, Pedang Dewa Naga. Kepala klan Lu masih tidak sadarkan diri. Sinar matahari mulai merembes di sela-sela lubang yang terdapat di dinding. Menerpa wajah lelaki itu. Biur. Tiba-tiba saja air menyirami kepala klan Lu. Dia basah kuyup dan itu sukses membuat kepala klan Lu terbangun dengan raut wajah panik. Sepertinya dia baru saja bermimpi kebanjiran. Dia masih belum menyadari akan kondisinya saat ini. Nyawanya belum terkumpul sempurna. Hingga dalam beberapa detik setelahnya, dia baru mengingat kalau semalam dia tengah berhadapan dengan beberapa anggota kelompok Naga Langit dan berakhir dengan tak sadarkan diri. Mendapati tubuhnya yang diikat, tak bisa bergerak. Mengangkat pandangan, kepala klan Lu bisa melihat banyak orang sedang menatapnya kasihan. Salah satu dari mereka adalah orang yang menyebabkan dia mendatangi markas kelompok Naga Langit secara diam-diam, tidak lain dan tidak bukan orang itu akan Xiao Wang. Kepala klan Lu mulai melancarkan aksinya, membujuk Xiao Wang. Hormat, Ketua Xiao, tolong lepaskan aku ingin berbicara penting dengan Tuan. Xiao Wang menatap datar kepala klan Lu, merasa aneh. Aku tidak habis pikir, mengapa kau begitu nekat datang ke markas kami, terlepas dengan status klan Lu yang saat ini tengah merosot turun. Apalagi datang dengan begitu tidak sopan.
Xiao Wang menggelengkan kepalanya, menatap kepala klan Lu dengan tatapan jijik. Maafkan aku, Ketua Xiao. Tapi aku tidak ada pilihan lain. Penjaga markas tidak akan menyetujuiku untuk bertemu denganmu. Tolonglah. Kepala klan Lu memohon belas kasih Xiao Wang. Memang dia menyadari akan reputasi klan Lu begitu buruk untuk saat ini. Namun dia masih menaruh harapan agar Xiao Wang mau mendengarkannya. Setidaknya saat ini rela membanting harga dirinya sebagai kepala klan Lu, terpenting baginya adalah klan Lu kembali bisa berjaya seperti dulu. Cih, lihatlah dirimu saat ini. Kondisimu sangatlah menyedihkan. Apakah kau masih pantas untuk berbicara denganku? Mendengar itu, kepala klan Lu merasa sakit hati. Hari ini benar-benar sial. Penyesalan kembali menghampiri dirinya. Betapa sombongnya dia dahulu, membangga-banggakan kelompok naga merah, sampai pernah bersumpah akan mengambil kepala Xiao Wang dan menggantungnya di gerbang masuk klan Lu. Maafkan aku mengakui bahwa tindakanku ini sangat-sangat bodoh. Masuk tanpa izin seperti pencuri. Tapi tolong kasihani aku, Tuan. Kita bisa bekerja sama dan melakukan negosiasi. Aku yakin Tuan akan menyukai tawaran dari klan Lu. Kepala klan Lu masih belum menyerah. Xiao Wang menatap kepala klan Lu sejenak. Baiklah. Akan ku beri kau kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan tawaran itu. Mendengar Xiao Wang yang setuju, kepala klan Lu memasang senyum samar. Lantas dengan penuh semangat, dia pun menjelaskan negosiasi. Tuan, kami memiliki keterampilan tanpa tanding milik klan Lu, selain itu beberapa keterampilan lain kami kuasai dari Kekaisaran Wei. Jika Tuan mau, kami akan membagikan keterampilan itu pada klan Xiao serta kelompok naga langit. Ucap kepala klan Lu dengan penuh yakin. Aku tidak tertarik, HMMPH. Keyakinan tersebut seketika terhapus begitu saja. Tuan, pikirkan baik-baik. Keterampilan yang kami miliki begitu sulit untuk didapat. Bahkan keterampilan dari Kekaisaran Wei juga sangatlah hebat-hebat. Jika kelompok naga langit mempelajarinya, aku yakin kelompok naga langit akan semakin berjaya. Tanpa menghiraukan orang itu, Xiao Wang menoleh ke arah Xiao Ming. Kau, telanjangi dia. Lalu buang dia jauh-jauh dari markas, perintahnya. Xiao Ming dengan senyum liciknya menjawab Xiao Wang dengan penuh semangat. Siap, pemimpin. Setelah mengatakan itu Xiao Wang lantas beranjak pergi dari sana. Sedangkan kepala klan Lu memasang wajah buruk saat melihat kepergian Xiao Wang. Mencoba memanggil-manggil, namun justru malah berhasil nihil. Kini dia harus berhadapan dengan Xiao Ming serta yang lainnya, yang akan menelanjangi dirinya. Aktivitas kelompok naga langit berjalan seperti biasanya. Xiao Wang memilih untuk kembali keluar markas. Tujuan adalah ke tempat dia berlatih semalam, guna melanjutkan pelatihannya. Xiao Wang akan menyempurnakan teknik yang dipelajari dari Xiao Hanming, yaitu teknik pedang Dewa Naga. Ini merupakan salah satu teknik yang hanya boleh dipelajari oleh keturunan murni klan Xiao saja. Setelah terbang cukup jauh, Xiao Wang sampai di tempat yang lengang. Banyak tebing-tebing tinggi yang melewati awan. Setiap tebing memiliki pepohonan hijau yang tumbuh cukup subur. Xiao Wang menatap itu dengan perasaan nyaman. Menghela nafas sejenak, Xiao Wang menghembuskan kasar melalui mulutnya. Dia lantas mengeluarkan pedang dari cincin ruang miliknya. Akan tetapi ini bukanlah pedang Dewa Siluman, ataupun pedang api matahari. Melainkan pedang lain yang memancarkan hawa panas ekstrim. Bahkan jika saja Xiao Wang tidak mengendalikan suhu dari pedang itu, maka pepohonan hijau yang tumbuh di batu-batu tebing itu akan langsung mati. Xiao Wang memperhatikan pedang tersebut. Lama sekali dia menyimpannya dalam cincin ruang. Semenjak pertarungan dengan Si Yifen, Xiao Wang tidak pernah mengeluarkannya. Baru kali ini terbesit untuk mempelajari serta melihat kualitas dari pedang tersebut. Pedang ini begitu panas dan kuat. Pedang ini memiliki kualitas senjata dewa. Pantas saja bisa mengimbangi pedang Dewa Siluman. Aku penasaran bagaimana Si Yifen memilikinya. Gumam Xiao Wang. Meski secara samar, tapi Xiao Wang bisa merasakan adanya aliran energi hitam pekat yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Pedang ini sedikit memiliki energi sama persis dengan asap hitam yang kutemui 2 bulan lalu. Milik pemimpin mutlak kelompok naga merah. Xiao Wang menampilkan senyum kecil. Haha, jadi seperti itu, akan kugunakan pedang ini sebaik mungkin. Aku yakin pemimpin mutlak itu pasti tengah sibuk mencarinya.
Xiao Wang sudah membayangkan bagaimana susahnya mencari pedang ini. Xiao Wang melibaskan pedang itu, dia bersiap akan melepaskan satu jurus. Xiao Wang melakukan suatu gerakan tangan setelah mengumpulkan energi sangat banyak pada mata pedang. Dia akan mengkombinasikan teknik milik klan Xiao serta pedang tersebut. Pedang Dewa Naga. Whoosh! Terbentuk sosok naga besar dari libasan pedang Xiao Wang. Berbeda warna dari sebelumnya, di mana kali ini corak pada tubuh naga itu agak berbeda. Bukan lagi berwarna putih cerah, namun lebih ke warna coklat kemerahan dengan beberapa garis-garis merah menyala pada tubuh naga tersebut. Naga itu melesat lurus ke depan. Dua ar, menghantam salah satu tebing besar, hingga membuatnya hancur. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Imbasnya masih menyebar, dan menghancurkan beberapa tebing sekaligus dalam radius jarak puluhan kilometer jauhnya. Xiao Wang menatap hasilnya dengan wajah sumringah. Efeknya sangatlah besar. Namun Xiao Wang tidak langsung puas. Menurutnya, serangan tadi masihlah terbilang biasa. Xiao Wang berinisiatif memodifikasi teknik pedang Dewa Naga hingga menghasilkan dampak yang lebih besar dan meluas. Xiao Wang bersiap, dia akan kembali melancarkan serangan yang sama, namun kali ini gerakannya sedikit berbeda. Ada penambahan unsur intensitas lain pada aliran energi kali ini. Pedang di tangannya memancarkan cahaya merah terang. Mengandung konsep energi yang sangat besar. Meluas hingga menciptakan seekor naga merah dengan corak yang berbeda dari naga pertama. Bab 198 Lelaki Tua. Pedang di tangan Xiao Wang memancarkan cahaya merah terang. Mengandung konsep energi yang sangat besar. Meluas hingga menciptakan seekor naga merah dengan corak yang berbeda dari naga pertama. Tatapan naga itu begitu bengis, bahkan bisa mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Dari lubang hidungnya mengeluarkan uap panas ekstrim. Xiao Wang cukup kagum dengan hasil dari modifikasi teknik tersebut. Ini sangatlah luar biasa, mungkin kekuatannya lebih besar 2 kali lipat dari naga pertama. Xiao Wang memperhatikan area sekitar. Tidak mungkin dia akan melepaskan naga itu pada salah satu tebing. Yang ada dampaknya akan meluas. Xiao Wang tidak tahu sampai di mana efek kerusakan yang akan ditimbulkan nanti, yang jelas mampu membuat wilayah ini hancur. Aku tidak bisa melepaskannya sembarangan. Dia mendongak, terpikirkan ide untuk melepaskan serangan itu di atas langit. Lebih baik aku melemparnya di atas sana. Ini akan jauh lebih aman daripada dilempar dan menghantam daratan. Xiao Wang kemudian mengarahkan tangan, mengambil gerakan mendorong ke atas. Bersamaan dengan itu, naga yang semula berdiam di atas kepalanya itu langsung melesat ke atas. Terus melesat hingga radius jarak ratusan kilometer. Xiao Wang mengepal tiba-tiba telapak tangannya. Detik itu juga naga itu meledak. Dua ar, ledakan yang begitu luar biasa, mampu menghanguskan awan-awan yang ada di sekitarnya dalam radius jarak tertentu. Tampak seperti bom yang meledak di udara. Percikan api berjatuhan layaknya meteor, namun segera menghilang sebelum menghantam daratan. Xiao Wang masih merasakan tekanan yang merosot, menyapa tubuhnya. Sejenak dia menyeringai, sangat puas dengan hasilnya. Selanjutnya, aku tinggal meningkatkan kultivasiku. Secepatnya aku harus pergi ke Kekaisaran Wei dan menyelesaikan masalah ayah serta ibu. Ujar Xiao Wang. Setelah merasa urusannya di tempat itu telah selesai, Xiao Wang kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Kembali ke markas. Xiao Wang sempat memeriksa Xiao Long dan Yin. Burung Phoenix Es serta naga magma itu sampai saat ini masih belum bisa diajak bicara. Beberapa hari lalu, keduanya memutuskan untuk berlatih dalam dunia dimensi di balik simbol yang ada di kening Xiao Wang. Entah sudah berada di tingkat apa mereka saat ini. Kekuatan mereka pun saling berkesinambungan meskipun sejatinya berlawanan unsur. Itu memudahkan mereka untuk memperlancar serta mempercepat proses peningkatan kekuatan. Memastikan kedua siluman tersebut belum selesai, Xiao Wang memilih fokus pada perjalanannya. Dalam jarak 1 kilometer dari tempatnya semula, Xiao Wang mendadak merasakan adanya keanehan pada udara. Layaknya ada yang mencampuri partikel gas udara dengan unsur gas lainnya. Unsur gas ini begitu tajam, mampu merobek rongga paru-paru bagi mereka yang tidak hati-hati dalam menghirupnya. Ini, bukankah gas yang berasal dari ledakan pedang Dewa Naga tadi? Gumam Xiao Wang kala merasakan partikel gas tajam tersebut berasal dari imbas ledakan pedang Dewa Naga.
Dia menghentikan laju terbang, memastikan lebih teliti udara, namun Xiao Wang segera mengerutkan alis kala merasakan adanya partikel gas lain. Ini, sepertinya ada 3 unsur gas berbeda yang menyatu dengan udara. Salah satunya merupakan gas yang tercipta dari ledakan tadi. Tapi 2 lainnya aku tidak tahu berasal dari mana. Xiao Wang terbang perlahan. Dia masih belum mau beranjak lebih jauh. Memastikan terlebih dahulu penyebab rusaknya udara. Bagi seorang kultivator tingkat tinggi sepertinya mungkin ini bukan menjadi masalah besar, tapi bagaimana jika ada kultivator tingkat rendah yang melewati hutan ini? Mereka akan langsung mati jika menghirup udara yang rusak. Mengikuti arah mana partikel-partikel tersebut semakin terasa banyak. Xiao Wang mendapati salah satu tebing yang dikelilingi oleh partikel-partikel energi berbeda unsur. Partikel-partikel energi itulah yang menyebabkan udara rusak. Dengan tidak menurunkan kewaspadaan, Xiao Wang mendekati tebing tersebut, memeriksanya. Whoosh! Lingkaran energi menyebar luas dari dalam kepulan partikel-partikel energi tersebut. Xiao Wang sempat menghalau penglihatannya kala lingkaran energi tadi menyapa matanya. Hanya sekilas, Xiao Wang semakin penasaran. Dia semakin dekat, melibaskan tangan, menyingkirkan partikel-partikel energi tersebut. Setelahnya bisa Xiao Wang lihat seorang lelaki tua yang tengah tergeletak kesakitan pada tebing yang telah hancur sebagiannya. Lelaki tua itu tampak begitu menderita. Entah apa yang telah dia alami. Xiao Wang segera menghampirinya. Memastikan bahwa lelaki tua tersebut tidak bisa berbuat macam-macam terhadapnya, Xiao Wang lantas membantunya dengan memberikan pil, langsung ke dalam mulutnya. Lelaki itu terbatuk. Tubuhnya sedikit terbangun namun hanya sekejap sebelum kembali ambruk. Maaf, apa yang terjadi denganmu? Xiao Wang berbicara sopan. Lelaki tua tersebut tidak langsung menjawab, malah menatap Xiao Wang dengan tatapan penuh arti. Dia hendak menyampaikan sesuatu, namun suaranya malah tenggelam. Xiao Wang mencoba memahami perkataan lelaki tua tersebut melalui gerak bibirnya. Tolong aku, seperti itulah yang ditangkap olehnya. Apa yang harus kulakukan? Tanya Xiao Wang. Bunuh aku. Kali ini suaranya sedikit terdengar, meski terkesan dipaksakan keluar. Xiao Wang mendengar permintaan dari lelaki tua itu malah mengernyitkan alisnya. Dia tidak bisa membunuh orang tanpa alasan, apalagi yang dibunuh adalah orang tua yang sekarat. Apa maksudmu? Mengapa kau memintaku untuk membunuhmu? Lelaki itu hendak kembali mengatakan sesuatu, namun itu tidak jadi keluar. Dadanya mendadak sesak, seperti ada yang bergejolak dan memaksa lelaki itu untuk tidak mengeluarkan suara. Lelaki itu tampak kesal, lantas mengangkat tangan dan memukul dadanya dengan keras. Bam! Gejolak energi pecah dari pukulan itu. Angin tercipta kuat, begitu kencang sampai membuat Xiao Wang terdorong beberapa meter. Gungta, jangan pikir kau bisa mengakhiri hidup kita. Suara Basnan menggema terdengar dari dalam diri lelaki tua tersebut. Cih! Kau tidak akan bisa mencegahku. Lagi pula, kau hanya menumpang dalam tubuhku. Namun aku tidak akan membiarkan kau menguasainya. Lelaki tua itu membalas perkataan dari suara menggema tadi. Kali ini dia bisa mengeluarkan suaranya dengan mulus. Setelah itu lelaki tersebut menatap Xiao Wang dengan penuh harap. Tolong bantu aku. Bunuh aku secepatnya. Xiao Wang segera mengerti situasinya. Dia menatap lelaki itu sejenak yang masih mencoba melawan sosok lain dalam tubuhnya. Tapi itu terlihat jelas bahwa lelaki tua tersebut yang semakin melemah, sementara sosok tersebut memiliki energi yang lebih mendominasi. Baiklah. Xiao Wang kemudian mengeluarkan pedang Dewa Siluman. Dia mengaliri dengan energi Qi, bersiap akan melancarkan serangan jarak jauh. Tapi sosok yang ada dalam tubuh lelaki tua itu tidak tinggal diam. Mendadak keluar energi gelap yang sangat pekat, itu berbentuk asap hitam yang terbang cukup tinggi di atas Xiao Wang serta lelaki tua tersebut. Asap itu menciptakan pedang-pedang tajam beraura jahat. Beberapa pedang itu langsung melesat ke arah Xiao Wang. Serangan yang sebelumnya dia targetkan untuk membunuh lelaki tua tersebut, kini beralih menyambut pedang-pedang itu. Bam! Ledakan yang memicu terjadinya kepulan kabut asap terjadi di titik tengah, jarak antara Xiao Wang serta sosok asap tersebut. Kembali pedang tercipta, namun kali ini hanya satu dengan ukuran yang lebih besar. Aura yang terpancar dari pedang itu sendiri jauh lebih besar dibanding pedang-pedang sebelumnya. Pedang tersebut menukik tajam ke arah Xiao Wang. Whoosh! Bam!
Xiao Wang menyambut dengan pedang Dewa Siluman. Dentuman keras tercipta, pedang besar tersebut menimbulkan keretakan yang menjalar. Semakin besar, dalam hitungan sudah detik telah hancur berkeping-keping. Setelah itu, Xiao Wang menebas udara 2 kali, membentuk bayangan energi silang yang melesat, mengarah ke arah lelaki tua. Wush! Energi itu berhasil mengenai tubuh lelaki tua. Dia tergeletak cukup jauh, darah segar keluar dari mulutnya. Meski demikian, dia masih bisa tersenyum. Di sisi lain, sosok asap hitam tersebut berteriak histeris melihat lelaki tua yang sekarat, namun sebentar lagi akan mati. Bab 199 Masalah di Ibu Kota. Xiao Wang berhasil melancarkan serangan tepat mengenai lelaki tua yang tidak lain adalah Gungta. Membuatnya terpental cukup jauh ke arah tebing lain. Di sisi lain, sosok asap hitam telah kembali masuk ke dalam tubuh Gungta. Bukan karena kehendaknya, melainkan ada kekuatan yang sangat kuat yang menarik paksa asap itu masuk ke dalam tubuh lelaki tua itu. Tepat setelah asap tersebut berhasil masuk ke dalam tubuh Gungta, tubuhnya mendadak meledak. Pecahan energi tersebar beberapa saat. Tubuh lelaki tua itu menghilang tanpa jejak. Namun seberkas cahaya muncul menggantikan menghilangnya Gungta. Itu merupakan pecahan jiwa dari Gungta sendiri. Jiwa itu menghampiri Xiao Wang. "Terima kasih, karena kau telah mau membantu membunuhku," ujarnya berterima kasih. Wajahnya tampak lebih cerah dibandingkan dengan sebelumnya. "Sebenarnya apa yang tengah terjadi denganmu?" tanya Xiao Wang yang penasaran dengan masalah Gungta. "Sebenarnya aku berasal dari Sekte Bintang Timur. Sekte terbesar sekaligus terkuat di Kekaisaran Tian. Mengenai asap hitam tadi, itu adalah sosok bagian kedua dari diriku. Dia memang sudah ada sejak aku remaja dan tinggal di dalam tubuhku. Namun, keberadaannya seringkali menjadi percekcokan antara orang-orang di sekte maupun di luar sekte. Mereka memanfaatkannya demi kepentingan masing-masing. Sehingga aku harus kabur dari sekte. Akan tetapi sosok lain itu tidak ingin melepaskanku, dia berniat ingin menguasai penuh atas kendali tubuhku. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka dengan sifatnya yang begitu buruk, aku sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dengan Kekaisaran Tian. Kekaisaran itu akan benar-benar kacau, bahkan kekacauan yang terjadi akan menyebar ke kekaisaran lain," ujar jiwa Gungta. Xiao Wang menganggaruk pelan rambutnya dengan ujung jari telunjuk. Dia sedikit tertegun kala mendengar cerita dari lelaki itu. Pasalnya Kekaisaran Tian merupakan kekaisaran yang terbilang kuat. Bahkan lebih kuat dari Kekaisaran Wei. Seperti itu ya. Lalu bagaimana kau bisa berada di sini? Bukankah jarak antara Kekaisaran Han dan Kekaisaran Tian sangat jauh? Ya, aku terbang berkelana hingga ke sini. Tadi itu nyaris aku kehilangan kendali alih tubuh, beruntung seseorang meledakkan serangan energi di atas sana. Sebelum energi tadi benar-benar meledak, aku sudah berada tepat di hadapannya dan menyambut itu dengan tubuhku. Sehingga saat terjadi ledakan, sosok lain dalam tubuhku terganggu dan sempat terhenti untuk benar-benar mengambil alih kendali tubuh. Jelasnya panjang lebar. Xiao Wang mengangguk untuk kedua kalinya. Dia tidak menyangka serangan pedang Dewa Naga yang dia arahkan ke langit dengan tujuan untuk meminimalisir dampak kerusakan itu, malah membantu seorang lelaki tua. Makanya sempat terjadi kerusakan pada udara akibat 3 partikel energi asing. Jadi ini penyebabnya, gumam Xiao Wang. Karena kau telah membantuku, maka aku akan memberi ganjaran untukmu. Lelaki itu melakukan segel tangan. Lalu mengarahkan tangannya ke arah Xiao Wang. Aliran energi terbentuk, masuk ke dalam tubuh Xiao Wang. Energi tersebut diterima dengan baik oleh tubuh Xiao Wang. Hingga dalam 10 menit ke depan, proses itu baru selesai. Tampak tubuh jiwa Gungta telah menimbulkan suatu reaksi. Tampaknya dia akan menghilang sebentar lagi. Xiao Wang merasakan alam ilusinya bereaksi kala menerima energi yang disalurkan oleh jiwa lelaki tua itu. Namun energi yang masuk itu bukanlah menyatu dengan alam ilusi, melainkan membentuk alam lain dalam lautan kesadaran Xiao Wang. "Aku telah memberikan kekuatan roh terhadapmu. Aku harap kau bisa menggunakannya dengan baik. Banyak orang-orang Kekaisaran Tan yang mengejarku karena mereka ingin memiliki kekuatan roh itu." Xiao Wang mengangguk. Kini taulah dia mengapa Sekte Bintang Langit serta orang-orang luar sekte yang mengejar Gungta. Menurut catatan kuno, kekuatan roh merupakan salah satu kekuatan terkuat.
Bahkan pengendalinya bisa membantai satu kota dalam satu waktu hanya dengan mengandalkan kekuatan roh. Mungkin derajatnya sama dengan kekuatan ilusi. Xiao Wang menangkupkan kedua tangan, memberi hormat kepada jiwa tersebut. Terima kasih, aku akan menggunakannya dengan baik. Selang beberapa saat, tubuh jiwa Gungta semakin meredup, hingga menjadi debu-debu halus yang terbang terpisah. Xiao Wang masih menangkupkan kedua tangan, sampai jiwa tersebut benar-benar menghilang. Memilih untuk terbang dan melanjutkan perjalanan. Xiao Wang sempat memeriksa lautan kesadarannya. Memang terbentuk alam spiritual baru, namun ini memiliki kekuatan kematian yang sangat pekat. Xiao Wang bisa melihat alam tersebut yang sengaja dikunci, sepertinya ada sesuatu yang besar di dalamnya sehingga lelaki tersebut dengan sengaja menguncinya. Ini benar-benar kekuatan roh. Gumam Xiao Wang sejenak. Dia menyadari kalau di dalam alam spiritual itu adalah kumpulan roh yang memberontak. Sepertinya memang jiwa lelaki tua tadi memberiku kekuatan roh yang cukup banyak. Tapi, bagaimana cara aku mengendalikannya? Dia bahkan tidak mengajariku caranya. Gumam Xiao Wang. Lalu untuk apa kekuatan tersebut ada jika pada akhirnya benar-benar tidak digunakan? Xiao Wang pada akhirnya memilih untuk mengabaikan sejenak kekuatan roh itu. Dia melanjutkan perjalanannya, kembali ke markas. Sehari setelahnya, Xiao Wang bersama dengan Xiao Ming serta Ku Zeng melesat dengan kecepatan tinggi, menuju satu tempat. Xiao Wang sengaja tidak mengajak rekan yang lain karena mereka tengah sibuk. Ada yang sibuk berlatih dan juga sibuk menjalankan tugas yang diberikan oleh markas. Kebetulan Ku Zeng serta Xiao Ming yang tidak ada kesibukan dan kedua orang itu memang ingin ikut dengannya, maka Xiao Wang juga tidak ada alasan untuk menolak. Ketiganya terbang dengan kecepatan tinggi. Melewati hutan belantara, tak ada pengganggu saat perjalanan, sehingga mereka bisa sampai di tujuan dengan cepat. Xiao Wang serta dua orang rekannya sampai di ibu kota. Penjaga gerbang tidak banyak memeriksa mereka. Cukup hanya dengan menampilkan lencana, dan para penjaga itu langsung bersikap hormat, sebagaimana sikap mereka terhadap Kaisar Han. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan kota yang terbilang ramai. Apalagi di sekitaran pasar, banyak yang menawarkan mereka barang jajanan, maupun barang lain. Xiao Wang sempat melihat-lihat beberapa barang, namun tidak lama dia melanjutkan perjalanannya, mencari rumah lelang perak. Buk, seseorang yang berlari dari arah belakang tiba-tiba menyinggung lengan Xiao Wang. Sempat terjatuh, namun pada akhirnya lelaki yang menabraknya itu kembali bangkit dan berlari. Apa yang dilakukan olehnya? Gumam Xiao Ming. Tampak beberapa orang berseragam berlari di belakang Xiao Wang. Tak butuh waktu lama begitu ketiga orang itu untuk mengerti situasinya. Lelaki yang barusan menabrak Xiao Wang tadi tengah dikejar oleh orang-orang berseragam ini. Bukankah ini adalah wilayah aman kekaisaran? Tapi mengapa masih ada pula yang melakukan pemberontakan? Dan lihatlah, para prajurit kekaisaran bahkan tampak diam saja di sana menanggapi perlakuan dari orang-orang berseragam lengkap itu. Xiao Ming kembali bersuara. Kau belum melihat lebih jelas bagaimana situasinya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ujar Xiao Wang. Xiao Ming tersenyum kecut. Satu di antara orang-orang berseragam lengkap itu berseru garang. Menghardik Xiao Wang, Ku Zeng serta Xiao Ming karena menghalangi jalan mereka. Tiga kambing bodoh. Apa yang kalian lakukan di situ? Cepat menyingkir. Apakah kalian tidak melihat kami sedang apa? Hah. Kasar sekali dia berkata. Tentunya perkataannya begitu menyinggung Xiao Wang serta yang lainnya. Bab 200, Anak Kecil. Salah seorang dari orang berseragam mengangkat tombak, hendak memukul Xiao Wang, Xiao Ming serta Ku Zeng. Dasar pengganggu. Menyingkir kau kambing bodoh. Lelaki itu pertama kali menghantamkan tombak pada Xiao Wang. Brak, Xiao Wang tidak kenapa-kenapa, namun masalahnya tombak yang digunakan untuk memukul Xiao Wang itu malah retak, sebelum akhirnya hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Pemilik tombak tersebut membulatkan mata, tak percaya. Lantas bergerak mundur ketakutan. Xiao Wang menatapnya datar, lelaki yang ditatap Xiao Wang gentar. Wajahnya menegang. Dia merasakan ancaman yang begitu besar datang bersama tatapan mata Xiao Wang. Apa yang kau lakukan? Salah seorang dari orang berseragam itu mengeluarkan bentakan, sedikit banyak berhasil mencairkan suasana, namun ketegangan belum berakhir. Bentakan itu tentu saja ditujukan oleh Xiao Wang karena telah berani melawan.
Warga biasa yang tidak ingin terlibat dan ikut campur masalah mereka segera menjauh. Xiaoming maju meladeni lelaki itu. Oh, jadi seperti ini pasukan kerajaan angin. Sangat sok berkuasa. Apakah kau tidak tahu dengan siapa kau berbicara? Hah. Terdengar intonasi geram dari Xiaoming. Bagaimana tidak, dia bahkan berani berkata kasar dengan menyamakan Xiao Wang dengan kambing. Haha, aku tidak peduli. Yang aku tahu, mereka yang menghalangi jalanku akan kehilangan salah satu organ tubuhnya. Lelaki itu dengan penuh percaya diri menarik pedang dan berniat menyerang Xiaoming. Tapi sebelum Xiaoming bereaksi untuk menyambut serangan orang itu, terlebih dahulu lelaki tersebut dikelilingi oleh aura merah darah. Aura itu sukses mengunci pergerakan dari lelaki itu, mengangkatnya di udara, sangat tinggi. Lelaki itu panik, segera memberontak, minta diturunkan. Namun Xiao Wang tidak mengindahkan. Banyak tatapan mata mengarah kepada lelaki itu. Tapi sejauh ini, tidak ada yang berbisik-bisik ataupun bergosip. Semuanya terlalu terpana dengan pertunjukan yang ada di hadapan mereka. Lelaki tersebut semakin tinggi di udara. Pikirannya mulai kacau, bagaimana jika saja Xiao Wang tiba-tiba melepaskannya. Dengan jarak yang terbilang sangat tinggi itu, sangat mungkin baginya untuk mati. Lalu bagaimana dengan istri serta anaknya yang masih berumur 7 tahun? Tuan, tolong turunkan aku Tuan. Jangan bunuh aku. Aku memiliki anak istri yang menunggu kepulanganku di rumah. Dia mulai memohon, dengan suara lantang agar Xiao Wang bisa mendengarnya dari bawah. Sayangnya bukannya berhenti, Xiao Wang malah semakin mempercepat laju lesat tubuh lelaki itu. Setelah sampai di awan, Xiao Wang melepaskan energi yang menekan tubuhnya. Begitu serentak, lelaki itu dibuat terjun ke bawah. Dia berteriak-teriak meminta tolong. Mirisnya teriakan yang dia keluarkan tidak ada bedanya dengan teriakan perempuan pada umumnya, begitu manja. Namun dalam situasi ini, siapa yang akan menertawainya? Semuanya terlalu sibuk dengan imajinasi mereka, bahkan lelaki tersebut belum sampai menyentuh tanah, namun mereka sudah membayangkan keadaan tubuhnya ketika menghantam tanah. Pastinya akan sangat mengerikan. Tulang latah serta organ tubuh berserakan dan daging yang meledak. Banyak yang melihat itu langsung menutup mata, pun orang tua yang menutup mata kedua anaknya. Mereka tidak ingin melihat langsung kejadian mengerikan saat lelaki tadi menghantam tanah. Membayangkan saja sudah membuat merinding. Sementara tubuh lelaki tadi sudah hampir menyentuh tanah. Detik itu, terasa begitu ngeri serta merindingkan. Rekannya yang menonton pun sampai berwajah tegang, ketakutan. Tubuh mereka melemas. Namun 1 meter sebelum lelaki itu benar-benar akan menyentuh tanah, dia tiba-tiba saja mengambang di udara. Kepulan debu menyebar, sisa-sisa tekanan tubuh dari lelaki itu yang memecah udara. Nafasnya tertahan. Teriakan manjanya seketika terhenti. Dalam 5 detik dia terdiam. Antara trauma dan takut, sekaligus malu dengan teriakan tadi. Setelahnya, Xiao Wang membiarkan tubuh mengambang lelaki itu terjatuh. Lengang sejenak tercipta. Tak ada yang bersuara. Para orang berseragam yang semula sangat sombong, kini terdiam 1000 bahasa. Kini mereka memandang Xiao Wang dengan pandangan berbeda. Tentunya, jika dia memiliki kemampuan untuk mengangkat seseorang hingga menyentuh awan, berarti secara otomatis dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan mereka telah menyinggung orang yang salah. Seseorang tiba-tiba saja masuk dan langsung menghadap Xiao Wang. Ekspresinya begitu panik. Tuan Xiao, maafkan kami. Orang-orang kami begitu tidak tahu adab serta sopan santun. Aku akan menghukum mereka. Tolong saudara Xiao jangan mengambil hati atas apa yang telah mereka lakukan tadi. Berkata dengan penuh rasa hormat. Dia bahkan sempat berlutut saat ini. Xiao Wang memperhatikan orang yang baru datang itu. Pakaiannya lebih bagus dari orang-orang berseragam di belakangnya. Sepertinya memang dia memiliki status lebih tinggi. Tapi setidaknya dia masih memiliki sopan santun. Apa yang kalian perhatikan? Cepat bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Xiao. Mendengar itu, mereka semua langsung menurunkan tubuh, memberi hormat, dan bersujud. Xiao Wang masih belum memberi respons. Dia menatap lamat mereka, sangat malas. Aku tidak menyangka bahkan di ibu kota kekaisaran sekalipun akan mendapatkan perlakuan buruk. Bahkan sampai ada yang menyamakanku dengan seekor kambing. Menurutmu, apa yang harus dilakukan untuk menutupi ini semua?
Wajah lelaki yang baru datang itu seketika memburuk, takut Xiao Wang tidak mengambil baik. Maaf Tuan Xiao, kami lalai. Kedepannya, kami akan sangat berhati-hati. Dan untuk masalah itu, Kerajaan Angin akan mengeluarkan orang kurang adab ini dari bagian pasukan kerajaan. Kurasa itu tidaklah cukup, mengingat bagaimana dia memperlakukan kami tadi, sangat-sangat membuat kami tersinggung. Xiao Ming mengangkat bicara. Lantas, apa yang bisa kami lakukan, Tuan? Xiao Ming tanpa bicara, langsung memukul mulut lelaki berseragam yang hendak menyerangnya tadi. Pukulan itu begitu keras, sampai membuat gigi-giginya rontok. Hidungnya pun dibuat berdarah. Xiao Ming menoleh ke arah samping, tepatnya orang yang tadi memukul Xiao Wang dengan tombak. Dia menampilkan senyum ngeri. Orang tersebut panik. Dia berjalan mundur, berniat melarikan diri. Tapi sebelum itu benar-benar berhasil, terlebih dahulu tonjokan keras menghantam mulutnya. Sama seperti sebelumnya, dia juga kehilangan semua gigi serta hidung berdarah. Beruntung tulang hidungnya tidak patah saat mendapat pukulan tadi. Begini lebih baik, ingat, kedepannya tidak ada lagi orang yang berperilaku sombong seperti mereka. Ucap Xiao Ming. Baik Tuan. Lelaki yang baru datang tadi memberi hormat, bersujud. Begitupun dengan orang-orang yang berada di belakangnya. Tentunya dia mengetahui akan status Xiao Wang saat ini, meskipun tidak pernah bertemu, namun dari ciri-cirinya saja sudah menjelaskan kalau orang yang disinggung oleh bawahannya itu adalah Xiao Wang, Ketua Aliansi Huangjin sekaligus kelompok naga langit. Tentunya menyinggung orang yang berpengaruh besar seperti Xiao Wang ini bukanlah hal baik, bahkan Kerajaan Angin sekalipun. Meskipun Kerajaan Angin bisa dibilang terkuat pertama di antara 5 kerajaan lainnya, tapi tetap saja ide buruk bermasalah dengan pemimpin dua kelompok besar itu. Apalagi status kelompok naga langit merupakan yang terkuat di Kekaisaran Han. Bukankah sangat mungkin bagi kelompok naga langit meruntuhkan kekuasaan Kerajaan Angin atau bahkan mengambil alih kerajaan itu? Xiao Wang memberi kode kepada Xiao Ming dengan tindakan. Dia melangkah lebih dulu, Xiao Ming serta Ku Zeng mengikuti kemudian. Dasar bodoh, beruntung Tuan Xiao tidak lagi mempermasalahkannya, kalau tidak bahkan Kerajaan Angin sekalipun tidak akan mampu memiliki kekuatan besar untuk menghadapi Tuan Xiao. Lelaki itu menghardik orang-orang yang ada di belakangnya. Memaki-maki mereka. Tidak ada yang menjawab, sampai seorang dari mereka bertanya takut-takut. Tuan, bagaimana dengan cairan spiritual petir surgawi yang dicuri oleh anak itu? Lelaki tersebut terdiam, berhenti mengomeli bawahannya. Dia juga tampak berpikir, kita akan mengurusnya nanti. Xiao Wang, Ku Zeng serta Xiao Ming berjalan, melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Mereka saat ini telah berada tepat di hadapan sebuah gedung, di mana terdapat tulisan rumah lelang perak di bagian gerbang masuk. Berlantai 3 dengan ukiran-ukiran kental sekali budaya Kekaisaran Han pada dinding gedung itu. Mereka berniat melangkah lebih jauh, memasuki gedung itu. Dua penjaga segera menyambut mereka di pintu masuk. Namun sebelum mereka benar-benar akan memasuki rumah lelang perak, ketiganya malah teralihkan oleh ledakan yang terjadi di luar gerbang. Seperti ada daging yang meledak. Mereka tidak jadi memasuki rumah lelang perak, malah berputar haluan. Kami akan datang beberapa saat lagi, ujar Xiao Wang sebelum melangkah keluar dari gerbang masuk rumah lelang perak. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui letak pasti ledakan tersebut terjadi. Mereka memasuki bangunan tua, sangat usang dan terbengkalai. Nuansa rumah itu tampak berbeda, udara pun terasa lebih tipis. Lihatlah, bukankah ini adalah anak kecil yang tadi menabrak saudara Wang? Ujar Xiao Ming kala melihat daging berserakan di lantai. Tubuh meledak, namun dia masih mengenali pemilik tubuh itu. Tunggu, cairan apa ini? Xiao Ming menunjuk cairan berwarna biru pada botol kaca. Cairan itu terbuka tutupnya, mengeluarkan percikan-percikan petir yang mati tenggelam. Bersambung.